Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye. Hong Yujiao merasa murung setelah mendengar ayahnya. Hong Tianzu melanjutkan penjelasannya sambil merasa kecewa, adapun leluhur dari klan Su, cukup mudah untuk menebak mengapa mereka mendukung pernikahan ini. Di antara generasi muda, garis keturunan Anda adalah yang paling luar biasa dengan peluang atavisme tertinggi. Jika kamu tinggal di danau, kamu akan memiliki kesempatan lebih baik daripada siapapun untuk mewarisi mantelku dan menjadi penguasa danau berikutnya. Petik 2. Seperti yang bisa Anda bayangkan, jika klan Hong kita tetap berkuasa, klan lain tidak akan senang. Inilah alasannya mengapa mereka dapat mencapai kesepakatan tentang lamaran pernikahan dengan begitu cepat. Dia menghela nafas setelah menyelesaikan penjelasannya. Dia menyuarakan ketidaksenangannya, nenek pembelajaran kita terlalu keterlaluan. Aku bukan sebuah objek. Tianzu melanjutkan dengan sedikit ketidakberdayaan, meskipun bersama, klan kami selalu mencari kekuasaan. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bersatu. Bangsawan muda Li benar tentang mengapa orang lain memandang rendah kita. Klan kami tidak melakukan pengeboran dengan baik dalam mengoperasikan danau, setiap orang hanya mengejar kepentingan dan keuntungan kecilnya sendiri. Mungkin inilah saatnya kita berubah. Kalau tidak, kita akan mati karena pertikaian sebelum musuh sempat menghancurkan kita. Matanya menjadi yakin setelah menyatakan ini. Dia dengan cemas menjawab, "Ayah, saya khawatir para leluhur tidak akan setuju untuk menyatukan kembali klan kami dan mematuhi ajaran masa lalu kami. Bahkan nenek moyang kita sendiri tidak akan mengizinkanmu melakukan hal itu." "Aku tahu." Tianzu dengan lembut menghela nafas, "tapi apalagi yang bisa kita lakukan? Apakah kita terus menyaksikan pergulatan internal sampai kita mati?" Dia menyampaikan nada suaranya di sini, mengenai pernikahan, saya secara pribadi akan mendiskusikannya dengan mereka. Tindakan mereka kali ini terlalu tidak masuk akal. Petik 2. Oleh karena itu, dia berpikir sejenak. Beberapa hari berlalu dalam sekejap mata. Zhang Baitu akhirnya memahami daunnya sendiri dan sangat gembira dengan kesuksesannya. Bahkan dalam mimpi terliarnya pun dia tidak membayangkan hari seperti itu akan tiba. Dia meninggalkan budidaya tertutupnya sejak perayaan ulang tahun semakin dekat. Bersama Li Qiye, dia pergi ke klan Jian bersama Hong Tianzu, Hong Yujiao, dan beberapa murid dari danau. Saat ini, kota Dragonwell cukup ramai. Orang-orang berkerumun di sepanjang jalan. Hal ini terutama berlaku untuk Jian Mansion. Gerbong ada di mana-mana dengan orang-orang datang dan pergi. Para tamu dari seluruh penjuru lautan datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada kakek Jian. Bahkan garis keturunan leluhur yang diciptakan oleh Dewa Laut dan Kaisar Abadi pun tidak kecuali. Sebelum tiba di mansion, rombongan Li Qiye bertemu Fei Long sepanjang jalan. Sepertinya dia berniat berjalan bersama mereka. "Paman, kakak." Fei Long menangkupkan bersantai dan menyapa mereka sambil hanya memberikan hu dingin ke arah Li Qiye. Dia tidak ingin memprovokasi Li Qiye kali ini. Bukan karena dia takut pada Li Qiye meskipun Li Qiye adalah murid dari pohon merak. Lagi pula, kakaknya adalah si jenius dari Roaring Cons, jadi dukungannya juga cukup luar biasa. Kali ini, dia ditemani oleh seorang pemuda lainnya. Pemuda ini bertubuh kekar dengan menampilkan mata yang tajam. Rupanya ada kabut berdarah halus yang melayang di sekelilingnya. Fei Long memperkenalkannya, "Paman, ini adalah Bloodshark Xion, Anda mungkin mengenalinya." Hong Yujiao dan murid-murid danau lainnya sedikit gemetar. Desa Bloodshark sangat terkenal di dunia roh surga. Terlebih lagi, letaknya tepat di sebelah negara Wyvern. Yang terpenting, dia lebih kuat dari Wyvern. Wyvern relatif lebih lembut dalam perilakunya sementara desa ini terkenal karena kekejamannya. Mereka sering menyerang faksi-faksi yang lebih kecil. Terlebih lagi, salah satu nenek moyangnya adalah penguasa hiu darah, sebuah eksistensi yang sangat menakutkan. Rumornya, di masa mudanya, dia pernah dikenalkan oleh Trident. Namun, karena alasan yang tidak diketahui, Trident meninggalkannya sehingga dia akhirnya tidak bisa menjadi dewa laut. Meski begitu, statusnya di Laut Setan Naga masih tak tersentuh. Kekuatan besar lainnya tidak punya keinginan untuk memprovokasi dia. Sekte Master Hong,
senang bertemu denganmu. Di masa depan, kita akan menjadi mertua. Masalah danaumu akan menjadi masalah desa Bloodsarku. Keturunan ini bahkan lebih arogan daripada Fei Long saat dia menangkupkan berkumpul dan tersenyum. Mertua, mengapa kamu mengatakan itu? Hong Tianzu mengerutkan keningnya, seperti banyak kejadian menarik yang terjadi secara bersamaan. Fei Long lah yang menjawab, Paman, kamu belum mendengarkan, tetapi klan Lin telah menunangkan putri emas mereka kepadanya. Ekspresi Hong Tianzu merosot setelah mendengar ini. Dia ditinggalkan dalam kegelapan meskipun dia adalah master sekte, sepertinya klan Lin tidak ingin klan lain mengetahuinya. Dia juga memahami bahwa mereka melakukan ini untuk melawan klan Hong. Jika, katanya, putrinya benar-benar menikah dengan sangguan Fei Long, maka pernikahannya bukan hanya dengan Wyvern, mereka juga akan mendapat dukungan dari Roaring Khons. Pernikahan ini menjadi sumber kekhawatiran bagi klan lain di Danau Dongting. Oleh karena itu, klan Lin, sebuah sekte yang relatif dekat dengan danau, adalah sekte pertama yang menjalin pernikahan dengan desa Bloodsark. Dia diam-diam menyesali setelah menyadari hal ini. Banyak klan bahkan tidak segan-segan bekerja sama dengan pihak luar untuk mendapatkan kekuasaan. Pada saat ini, mata keturunan itu muncul pada seorang murid perempuan. Meskipun dia tidak bisa digambarkan sebagai penggulingan kerajaan, dia tetap tumbuh menjadi cukup cantik dengan sikap anggun seperti anggrek di lembah. Matanya langsung berbinar saat dia menatap dengan sikap sombong dan kasar. Kamu pasti Suster Lin. Kami akan menjadi pasangan yang serasi setelah menikah. Sion itu tertawa dan berkata, kamu mempunyai garis keturunan suci sementara aku memiliki garis keturunan Dewa Laut. Pernikahan kita akan menjadi pernikahan yang sempurna. Keturunan ini terbukti lebih arogan dan sombong daripada sangguan Fei Long. Untuk perjalanan ini, Hong Tianzu membawa serta murid-murid terbaik di antara generasi muda. Dia ingin mereka mengenal para pemuda dari klan Jian. Nona bermarga Lin ini adalah murid yang brilian. Pada saat ini, tatapan Sang Sion menyebabkan ketidaknyamanannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersembunyi di balik Hong Yujiao. Kata-kata keturunan itu cukup mengesankan. Dia berbicara seolah-olah dia sudah menjadi inkubatornya, membuat marah murid-murid lainnya. Sayangnya, mereka tidak berani angkat bicara. Sion mengabaikan tatapan tajam dari murid-murid ini dan tetap angkuh sambil berkata dengan acuh, pernikahan ini sangat bermanfaat bagi Danau Dongting Anda. Ini adalah kehormatan danau. Hong Tianzu mendengus mendengar komentar ini, tapi dia tetap tenang. Sementara itu, Li Qiye yang menonton dengan acuh tak acuh di pinggir lapangan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Nenek moyang bodoh dari klan di Danau Dongting tidak dapat disembuhkan. Mereka tidak keberatan bekerja sama dengan pihak luar untuk merebut kekuasaan. Ini sama dengan mengundang serigala ke rumahnya sendiri. Serigala lapar berdiri di depan mereka, dibuktikan dengan tatapan invasifnya pada wanita muda dari klan Lin. Bloodsark Sion tersenyum dan berkata, setelah perayaan, kamu harus ikut denganku ke desa Bloodsark. Saya akan mengajak Anda melihat adat istiadat kami. Gadis muda itu masih bersembunyi di balik Hong Yujiao sambil merasa jijik dengan mata keturunan yang menyerupai mata serigala lapar. Dia merasa marah sekaligus tak berdaya karena nenek moyangnya telah menjodohkannya dengan desa. Pada saat ini, Li Qiye melai lagi dengan nada hambar, desa Bloodsark. Hanya ras rendahan yang senang berpesta dengan mayat busuk. Butuh waktu lama bagimu untuk bisa keluar dari air, namun kamu di sini bertingkah sombong. Ras rendahanmu tidak memenuhi syarat untuk menikahi salah satu bangsaku. Enyahlah ke samping. Meskipun awalnya dia tidak peduli dengan Danau Dongting, dia tidak tahan untuk menontonnya lebih lama lagi. Dia telah memutuskan untuk secara pribadi memperbaiki masalah yang disebabkan oleh nenek moyang bodoh itu di Danau Dongting. Komentarnya menyelamatkan Nona Lin. Banyak murid yang merasa cukup senang mendengarnya karena mereka tidak bisa bersuara menentang perintah nenek moyang mereka. Bloodsark Sion langsung memanas. Dia berbalik dan dengan dingin berseru, kamu anak nakal itu, murid pohon merak. Itu tidak ada di sini sekarang, jadi jangan berpikir Anda tidak bisa tersinggung. Siapapun bisa membunuhmu sekarang juga. Kilatan dingin melintas di matanya setelah mengeluarkan ancaman. Li Qiye tiba-tiba balas tersenyum. Ini adalah senyuman yang membuat jantung Hong Tianzu berdebar kencang. Dia tiba-tiba merasakan firasat buruk karena dia telah mendengar tentang upacara darah yang dilakukan Li Qiye dan ayah pohon. Mari kita pergi ke rumah Jian.
Dia dengan cepat menyela untuk mengingatkan keturunan dan Li Qiye. Sangguan Feilong juga menghentikan pertarungan Blood Shark Xion dan dengan cepat menambahkan, Xion, tidak perlu repot dengan bajingan seperti ini. Itu hanya akan merusak suasana ulang tahun kakek, itu tidak baik. Keturunannya melirik ke arah Jian Mansion tidak terlalu jauh dan bersinar untuk endingnya. Setiap orang harus dilindungi undang-undang di Jian Mansion. Jangan khawatir, kepalanya sudah diambil. Feilong menyampaikan dan berkata kepada Li Qiye, kami tidak akan mengganggumu untuk saat ini, tapi jangan berbahagia lama-lama. Ratu Gongsun telah mengambil alih kepalamu. Dia telah merilis pesan tentang mengambil kepalamu untuk dikorbankan kepada pembantunya. Hong Yujiao dan murid-murid danau lainnya terkejut. Bahkan Hong Tianzu sedikit tergerak. Dia secara alami mengetahui siapa Ratu Gongsun, sebagai selir dari Dewa Raja yang mendalam, dukungannya adalah dinasti mendalam yang mengerikan. Siapa dia? Li Qiye bahkan tidak peduli dan tidak menaruh perhatian pada hal itu. Anggota kelompok lainnya tidak berkomentar. Pria itu terlalu mendominasi. Di kalangan generasi muda, siapa yang berani berkomentar seperti itu tentang Gongsun Meiyu? Haha, bodoh sekali, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu begitu ratu ada di sini. Feilong tersenyum licik. Faktanya, dialah yang memberitahu Meiyu tentang kehadiran Li Qiye di Dragonwell. Jika Meiyu tidak sibuk bertemu dengan karakter besar dari klan Jian, dia pasti sudah mencoba mengambil kepalanya sebagai balas dendam untuk pembantunya, Gongsun Qianer. Tuan-tuan, kami di sini. Hong Tianzu memperhatikan percikan api di udara dan dengan cepat menyela mereka ketika mereka sampai di pintu masuk. Para murid Jian sedang menyambut tamu. Murid-murid ini sangat berpengetahuan dan dengan cepat menyapa kelompok tersebut, Tuan Hong, Blood Shark Xion, selamat datang di tempat. Tinggal kami yang sederhana. Hong Tianzu membalas isyarat itu. Bahkan Blood Shark Xion tidak berani bertindak lancang di hadapan klan Jian. Dia dengan sopan berbicara dengan murid-murid ini. Sedangkan Feilong, dia sudah berada di sini untuk menyampaikan hadiahnya, jadi dia sangat akrab dengan murid-murid ini. Sementara yang lain sedang berbicara dengan murid-murid Jian, Nona Lin datang ke samping Li Qiye dan berbisik, terima kasih sebelumnya. Li Qiye memandang gadis yang lembut ini dan memperhatikan sikapnya yang sedikit malu. Dia menghela napas dalam pikirannya. Di masa lalu, klan-klan ini bersatu sepenuhnya di bawah satu legiun. Batalion mereka yang dibentuk oleh murid-murid mereka pernah mengancam dunia dengan banyak ekspedisi besar. Sebagian besar prestise mereka berasal dari integritas dan keterbukaan pikiran yang menarik banyak pakar manusia untuk bergabung dengan mereka. Namun, bertahun-tahun telah berlalu dan keturunan mereka mengalami konflik internal. Mereka sekarang menjadi ikan di talenan di mata banyak orang. Saat Li Qiye mengingat masa lalu, wanita muda itu mengingatkannya, ayo masuk ke dalam. Kelompok lainnya yang berbicara dengan murid Jian sebelumnya sudah masuk. Murid-murid yang tersisa dari danau mengikuti mereka ke dalam juga. Li Qiye dan Nona Lin menaiki tangga. Sambil berdiri di bawah pintu masuk, Li Qiye mendongak untuk melihat plakat itu. Itu adalah papan kayu yang sangat sederhana dengan tulisan, Jian, di atasnya. Isinya keilahian yang luar biasa. Senyuman bahagia dan ramah dengan sedikit kelicikan selalu menemani tawanya. Tawa ini terlalu sulit untuk dilupakan, selalu terngiang-ngiang di telinga saat melihat plakat tersebut. Yang mulia, penguasa alam semesta dan juri kehendak surga, bagaimana kalau meninggalkan pesan untuk melindungi keturunan klan Jian saya? Gadis cerdik itu berkedip dengan sepasang mata bijak yang sepertinya bisa berbicara. Dia tersenyum dan melanjutkan, saya tidak akan meminta Anda untuk melindungi mereka, hanya saja jika suatu hari, keturunan kami secara membabi buta bermanuver melawan Anda akan memikirkan karakter Jian ini dan menyelamatkan nyawa mereka. Masa lalu terasa seperti baru terjadi kemarin. Suara dan postur tubuhnya yang tak terlupakan masih melekat di hatinya. Dia dengan lembut menghela nafas sambil melihat kata di plakat dan berpikir dalam hati, gadis kecil, mengapa kamu harus berusaha keras saat itu? Semua itu hanya untuk merencanakan Hong Tian kecil. Jika saya ingin mendapatkan tubuh saya dari gua iblis abadi, saya pasti sudah melakukannya sejak lama. Selama kenangan melankolisnya, Hong Tianzu telah memberikan hadiahnya. Itu bukanlah hadiah yang menakjubkan, tapi juga tidak menghilangkan reputasi danau tersebut. Letaknya tepat di kelompok tengah-tengah.
Blood Shark Xion juga menghadiahkan kotak harta karun dengan mutiara darah di dalamnya. Ia sangat bangga dengan hadiahnya dan menyatakan, nenek leluhur saya tidak bisa datang secara pribadi untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada senior Jian, jadi mereka mengizinkan saya untuk membawa mutiara ilahi hiu darah ini sebagai hadiah. Mohon maafkan kami atas hadiah kecil yang tidak menunjukkan ketulusan kami sepenuhnya. Meski mengatakan ini, dia memiliki sikap berpuas diri. Bagaimanapun, ini adalah mutiara ilahi yang sangat langka, tidak mudah untuk mendapatkan harta karun seperti itu. Para tamu kagum dengan hadiah yang tak ternilai ini. Satu mutiara ilahi hiu darah. Namun, lelaki tua yang menerima hadiah tersebut memiliki reaksi yang relatif datar dan hanya mencatatnya di daftar. Klan Jian adalah eksistensi yang menakjubkan dengan dasar yang dalam. Orang tua yang menerima hadiah telah melihat hampir semua jenis harta karun. Ini hanya satu mutiara ilahi, jadi tentu saja kepuasannya membosankan. Batang atas yang sombong itu merasa sedikit tersesat setelah melihat kurangnya reaksi. Ia juga merasa sedikit menyesal karena mutiara ini masih dianggap sangat berharga bagi desanya. Tapi sekarang, lelaki tua dari klan Jian ini memperlakukannya seperti permen biasa. Ini membuatnya merasa tidak nyaman. Seorang murid memperhatikan bahwa Li Qiye berdiri di dekat pintu dengan memohon dan dengan cepat bertanya, "Ini siapakah Anda, Tuan?" Namanya Li Qiye dari Peacock Land. Siapa yang tahu apakah dia benar-benar diundang ke ulang tahun kakek Jian atau tidak? Blood Shark Xion merasa kesal, jadi dia menggunakan kesempatan ini untuk dengan sengaja menurunkan kedudukan Li Qiye. "Jadi, Anda adalah bangsawan muda Li dari negeri Merak. Saya telah mendengar kekhasan Anda yang luar biasa." Murid Jian bukanlah seekor katak di dasar sumur, jadi dia segera menangkupkan untuk menyambut Li Qiye. Li Qiye tidak repot-repot melihat ke arah keturunan yang mencoba memenuhinya dan dengan santai menyerahkan undangan yang diberikan kepadanya oleh Jian Xiaoti. "Li bangsawan muda, silakan masuk." Murid itu dengan cepat membawanya ke aula utama. Keturunan yang ingin mengejek Li Qiye harus berhenti setelah melihat undangan tersebut dan hanya bisa dimuat. Setelah dibawa ke ruang tunggu, Li Qiye tidak banyak bicara dan hanya menyerahkan sebuah kotak kayu kepada lelaki tua itu. Kotak ini terlihat sangat biasa, seolah-olah merupakan wadah acak dan tidak mencolok untuk hadiah ulang tahun biasa. "Ini hadiahmu." Blood Shark Xion mencibir dan berkomentar dengan nada meremehkan, "Saya mendengar Peacock Land Anda tidak memiliki murid selain penjahat seperti Anda, jadi saya rasa itu bisa memahami garis keturunan yang lemah untuk kakek." "Saudara Blood Shark, kamu tidak seharusnya menuntut terlalu banyak. Setelah bencana tersebut, Peacock Land dilanda kemiskinan. Kita harus ingat bahwa ketulusan lebih penting daripada hadiah. Beberapa lembar daun saja sudah lebih dari cukup." Sangguan Feilong tersenyum dan menambahkan bahan bakar ke dalam api. Keduanya mempunyai keluhan terhadap Li Qiye, jadi mereka tidak menahan diri dalam pernyataan mereka. Li Qiye mengabaikan keduanya dan berkata kepada lelaki tua itu dengan nada datar, "Akar ginseng, layak untuk menambah umur panjang." Wajah lelaki tua itu berubah ketika dia segera membuka kotak kayu itu. Aroma ginseng yang kaya dan tiada taraf tersebar. Saat orang mencium aroma ini, energi darah mereka tiba-tiba meletus. Para pelanggan yang lebih tua merasa mereka puluhan tahun lebih muda. Akar ginseng ditempatkan di kotak biasa ini. Seluruh bagiannya berwarna merah seperti darah dengan pancaran cahaya ungu yang mengalir, membuatnya menyerupai batu giok. Rupanya akar ini mempunyai kehidupannya sendiri. Orang tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget, "Raja Ginseng Darah Violet. Akar ginseng nenek-nenek moyang." Terlepas dari pengalamannya yang luar biasa, dia tetap terguncang. Ini bukanlah sesuatu yang sebanding dengan obat-obatan yang berumur beberapa juta tahun. Ini adalah obat abadi, bahkan sebagian kecil saja memiliki nilai yang luar biasa. Bagi banyak petani, potongan kecil ini saja dapat memperpanjang umurnya untuk waktu yang lama. Banyak master tua yang memimpikannya barang seperti itu. Ginseng leluhur. Beberapa tamu terkejut dan segera berputar-putar untuk melihatnya. "Ini pertama kalinya aku melihat benda abadi seperti ini." Nenek moyang memiliki kekuatan yang sangat besar dan terkejut dan air liur menetes dari sudut mulutnya. "Obat abadi, luar biasa. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa diperoleh dengan keberuntungan besar. Berapa banyak orang yang benar-benar telah melihat obat abadi dalam hidup mereka?"
Keheranan adalah reaksi umum para tamu ini. Ini adalah item eksklusif. Untuk God Kings, tidak ada yang berani berpikiran buruk tentang hal itu karena hanya God King yang bisa menggunakan item dengan level ini. Hong Tianzu dan murid-murid lain dari danau terkejut dengan hadiah yang tak terbayangkan ini. Akar ginseng ini membuat kagum penontonnya. Cahaya ungu di tubuh merahnya membuatnya tampak seperti harta tak ternilai bagi siapapun. Fei Long dan Blood Shark Xion merasa malu dengan akar ini. Ekspresi mereka menjadi sangat jelek. Mereka tadinya menyukai Li Qiye, tapi sekarang, akar ginseng ini merupakan tindakan kejam di wajah mereka, membuat mereka tidak punya ruang untuk membalas. Tentu saja, ini bukan Li Qiye yang ingin pamer. Dari status segi, kakek Jian masih juniornya. Memberikan akar ini untuk memperpanjang hidupnya hanyalah hadiah ucapan selamat untuk seorang junior. Jian Xiaoti menariknya keluar saat ini. Dia sedang berbicara dengan tamunya di dalam mansion, tetapi begitu dia mendengar kabar dari seorang murid, dia segera berlari keluar. Akar ginseng masih dianggap sebagai isyarat agung bagi klan mereka, jadi dia harus menyapa Li Qiye secara pribadi. Saudara Li, terima kasih atas hadiahnya yang murah hati. Dia segera menangkupkannya dan berkata, saya berterima kasih atas nama kakek kami. Akar ini sangat penting bagi kakek karena usianya sudah 8.000 tahun. Itu bisa seumur hidup setidaknya 100 tahun. Li Qiye hanya mengangguk dan dengan ringan berkata, jangan sebutkan itu, hanya hadiah kecil. Sikap acuh tak acuh ini membuat beberapa tamu menatap ke arah Blood Shark Xion dan sangguan Fei Long. Sebelumnya, batang atas itu merasa sombong setelah mempersembahkan mutiara ilahi hiu darah dan mengejek Li Qiye dalam prosesnya. Tapi sekarang, akar ginseng Li Qiye jauh lebih berharga daripada mutiaranya, namun Li Qiye masih terasa normal. Perbedaan nilai keduanya menjadi jelas jika dilihat sekilas. Saudara Li, Guru Hong, dan rekan-rekan Tao, silakan masuk. Jian Xiaoti memperhatikan bahwa Li Qiye sedang bersama dengan kelompok Hong Tianzu, jadi dia sibuk mengundang mereka masuk. Hong Tianzu dan para murid menjadi cerah setelah diundang secara pribadi oleh Xiaoti, penerus klan Jian. Meskipun dia jarang menunjukkan dirinya, statusnya sangat bagus. Biasanya, dia hanya akan menyambut tamu dari garis keturunan atau sekte Dewa Laut. Oleh karena itu, mereka merasa dihormati setelah menerima isyarat ini darinya. Saat mereka pergi, mereka berjalan melewati Blood Shark Xion. Li Qiye hanya meliriknya sekilas dan berkata, mutiara surgawi ini hanyalah sampah. Saya hanya akan menggunakannya untuk menghias kandang ternak, itu tidak bernilai 1 koin pun. Li Qiye tidak pernah bersikap lunak terhadap orang-orang yang menentangnya dan tidak memberikan ruang untuk perdamaian, tidak ada orang lain yang berani mencampuri keluhan pribadi di antara keduanya. Wajah keturunannya memerah karena marah setelah mendengar ini. Dia merengut dan segera pergi. Fei Long mengikutinya. Tinggal lebih lama hanya akan menimbulkan pelanggaran lebih lanjut. Jian Xiaoti memperhatikan suasananya dan mencoba mengubah topik, Saudara Li, ini pertama kalinya Anda berada di rumah kami. Jika Anda dan orang lain tidak keberatan, bagaimana kalau tur? Meski sudah familiar dengan mansion tersebut, Li Qiye masih mengangguk dengan lembut, berjalan kedengarannya tidak buruk. Rumah besar itu menempati area yang luas. Di dalamnya terdapat gua surgawi, jadi lebih tepat disebut sebagai tanah leluhur daripada rumah besar. Ada kuil dan paviliun yang terletak di dataran megah di mana-mana. Sungai mengalir dengan perbukitan dan lingkungan alam menakjubkan lainnya. Murid Danau Dongting mendapatkan pengalaman yang membuka mata saat mengikuti Jian Xiaoti melewati mansion. Mereka awalnya mengira itu hanyalah serangkaian bangunan, bukan ruang tersendiri. Di luar suasananya, mereka benar-benar menyadari bahwa klan Jian tidak hanya kuat dalam nama. Li Qiye dengan lembut menghela nafas sambil berjalan melewati tanah familiar ini dengan perasaan yang tak terlukiskan. Selama ini, klan Jian ingin dia kembali. Sampai batas tertentu, klan itu dimulai olehnya. Namun, setelah menguburkan Jian Wenxin, dia tidak ingin kembali ke sini lagi karena kalimat yang sama terus bergema di kepalanya setiap kali dia kembali. Langit terlalu sulit dijangkau, tidak ada salahnya menjadi semut yang terperangkap di dunia ini. Ini adalah salah satu kata-kata terakhirnya, Yang Mulia, saya tahu ambisi Anda melampaui langit dan mencapai batas dunia. Setelah saya istirahat, saya harap Anda dapat melangkah lebih jauh dan lebih cepat. Ini adalah akhirku,
yang terbaik yang bisa kuharapkan. Dia dengan lembut menggelengkan kepalanya setelah mengingat kata-katanya. Di saat-saat terakhirnya, dia tidak menyalahkannya atau permaisuri Hong Tian. Satu-satunya hal yang memalukan adalah Hong Tian selalu menjadi gadis yang keras kepala. Setelah sekian lama, dia masih tidak ingin menoleh ke belakang. Namun, sikap keras kepala yang pantang menyerah inilah yang membawa ke ketinggian seperti itu. Jian Xiaoti, bertindak sebagai pemandu wisata untuk semua orang, memperhatikan ketidakhadiran Li Qiye dan bertanya, "Saudara Li, ada apa?" Pikiran Li Qiye kembali sambil tersenyum, "Tidak ada, aku hanya sedikit lelah. Saya akan kembali beristirahat." "Baiklah kalau begitu." Jian Xiaoti menjawab, "Saya telah mengatur tempat tinggal kelompok Anda. Kalau capek, kita bisa mengadakan tur ini lagi besok. Saat itulah kakek akan keluar juga. Aku akan membawamu membahasnya kalau begitu." Li Qiye hanya tertawa kecil sebagai jawabannya. Sementara itu, para murid dari danau dengan iri menatap Li Qiye. Kakek Jian adalah seorang dewa surgawi, tidak sembarang orang bisa bertemu langsung dengan karakter level ini. Itu semacam suatu kehormatan. Jian Xiaoti memimpin kelompok itu kembali ke kamar tamu. Namun, mereka bertemu orang lain di jalan. "Ratuku, itu Li Qiye." Saat ini, Sangguan Feilong dan Blood Shark Xion memimpin dua wanita ke sini. Keduanya bisa dianggap mempermalukan kerajaan dan mempermalukan gadis-gadis seperti Hong Yujiao dan Nona Lin. Salah satunya sangat menawan, sementara lainnya yang mulia dan mempesona. Kecantikan mereka yang tak terlukiskan mampu menggoyahkan jiwa. Hal ini terutama berlaku untuk wanita bangsawan dalam gaun phoenix-nya. Dia memancarkan aura dewasa dari seorang wanita yang terlalu menggoda. Mereka tidak hanya melampaui kecantikan Hong Yujiao, aura mereka juga kuat dan mengesankan. Gadis menawan itu memiliki lingkaran cahaya ilahi yang memikat dari tubuhnya. Mempercayai sosok langsingnya yang memberikan penampilan rapuh, lingkaran cahaya itu masih menyimpan dunia ini dengan kehadiran Dewa Raja yang menakutkan. Dia adalah si jenius dari Roaring Cons, Sangguan Feiyan. Jubah Phoenix wanita lainnya menceritakan kisah identitasnya. Dia juga memiliki lingkaran dewa di sekeliling tubuhnya dengan cermin spiritual di belakang kepalanya. Cermin ini bisa mencapai seluruh dunia. Itu sangat menarik dan bisa mencuri jiwa. Ini adalah selir favorit Raja Dewa Besar, Gongsun Meiyu. Dia bukanlah vas hias yang indah namun tidak berguna karena dia sudah terkenal sebagai seorang jenius sebelum menikah dengan Raja di Laut Abis. Bakatnya luar biasa karena dia mengembangkan karakteristik unik dari semangat menawan hingga tingkat tertinggi. Mata yang mempesona menunjukkan bahwa dia telah menguasai teknik menggoda. Rumor mengatakan bahwa mata dewanya dapat mengendalikan orang lain. Hong Tianzu terkejut setelah melihat kedua wanita itu karena dia telah mendengar perseteruan antara mereka dan Li Qiye. Dia tahu bahwa Li Qiye telah membunuh pelayan kesayangan Gongsun Meiyu, Gongsun Qianer. Jian Xiaoti juga mengerutkan kening melihat perkembangan ini. Dia bukan orang yang takut akan masalah, namun Sangguan Feilong dan keturunannya sedang mengaduk panci, dan ini membuatnya tidak senang. "Kaulah yang membunuh pembantuku." Mata Gongsun Meiyu diperingati pada Li Qiye. Mata Phoenix-nya berubah dingin dan megah. Li Qiye tetap tenang seperti biasanya dan hanya melihat sekilas ke arah Meiyu sebelum menjawab dengan nada datar, "Siapa?" "Gongsun Qianer." Meiyu dengan dingin berkata, "Wanita yang kamu bunuh di parit tanpa dasar." "Oh, ya, hal seperti itu memang terjadi." Li Qiye tersenyum, "Sayangnya, dia seharusnya tidak mengambil tindakan melawanku. Saya tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuh saya. Hidup untuk hidup." Tatapan dingin Meiyu memancarkan niat membunuh, "Aku akan mengambil kepalamu dan mengorbankannya untuk jiwa di surga." Feilong dan keturunannya menjadi sangat bersemangat melihat Meiyu ingin berkemah dengan Li Qiye. Mereka berdua merasakan rasa schadenfreude sambil menunggu dia dibunuh. Li Qiye tersenyum lebar dan mengangkat alisnya sedikit sambil menatapnya. Dia kemudian melirik Feiyan dan dua lainnya sebelum dengan santai menjawab, "Sendiri atau bersama-sama? Saya pikir lebih baik jika kalian semua berkumpul sehingga saya tidak perlu membuang banyak waktu untuk membersihkan kalian satu per satu." Ekspresi Feiyan berubah masam sementara yang lain semakin membenci Li Qiye. Sementara itu, Jian Xiaoti tersenyum kecut. Memprovokasi Meiyu saja sudah cukup bermasalah, tapi sekarang dia telah mengganggu Feiyan juga. Mengenai kelompok Hong Tianzu,
mereka hanya bisa digambarkan tidak bisa berkata-kata. Meiyu didukung oleh dinasti mendalam sementara Fei Yan berasal dari Roaring Khons. Entitas kedua ini tidak dapat disentuh. Tapi sekarang, Li Qiye memusuhi mereka berdua. Ini sungguh terlalu gila, seolah-olah dia tidak peduli dengan musuhnya. Cukup berani. Mata cantik Fei Yan menjadi dingin. Lingkaran cahaya di sekitar tubuhnya menjadi lebih terang saat dia mengawasi. Saya mendengar kamu sedang mengendalikan pohon. Saya ingin melihat seberapa banyak Anda telah belajar dari pohon merak sehingga memungkinkan Anda bertindak begitu berani dan memprovokasi saya. Hanya Dewa Raja, bukan masalah besar. Li Qiye dengan malas menjawab, saya tidak ingin menodai klan Jian dengan darah hari ini. Jadilah cerdas dan enyahlah atau aku akan memotongmu menjadi berkeping-keping. Kata-kata ini terlalu lugas dan mendominasi. Jian Xiaoti merasakan kulitnya kesemutan. Ini tambahkan minyak ke dalam api. Betapa percaya diri, biarkan aku melihatnya. Sebelum Meiyu meledak marah, matanya menatap tajam ke arahnya. Dalam sekejap, energi pembunuhan melonjak. Lingkaran cahayanya menekan seluruh area, membuat orang lain kehabisan napas. Nyonya, Nona, Jian Xiaoti dengan cepat berada di antara kedua dan memblokir mereka satu sama lain. Dia menangkupkan pertemuan pada Li Qiye dan kedua gadis itu sambil tersenyum, Saudara Li, Nona Gongsun dan Nona Sangguan, bagaimana kalau semuanya tenang hari ini? Ambil satu langkah mundur dan semuanya akan menjadi lebih baik. Hari ini adalah saat yang menggembirakan, jadi tolong beri kami sedikit muka. Tersenyumlah dan jatuhkan saja. Sebagai orang luar, dia tidak mau ambil pusing dengan kegigihan mereka. Namun, kejadian ini sebelum perayaan kakek dan pertumpahan darah merupakan pertanda buruk. Sister Sangguan, selamatkan nyawa anjingnya untuk saat ini. Biarkan dia memegangi kepalanya lebih lama. Tunggu sampai perayaan ulang tahun selesai, belum terlambat. Meiyu bisa menahan amarah ini meski ingin membalas dendam pada pembantunya. Bagaimanapun, perkelahian dan pembunuhan pada perayaan ulang tahun kakek Jian akan sangat tidak menghormati klan Jian. Meskipun dia adalah raja kesayangan, dia tetap memiliki rasa kesopanan. Kamu beruntung. Pada akhirnya, Fei Yan masih menunjukkan pertimbangan terhadap Jian Xiaoti. Dia menatap kembali ke arah Li Qiye dan berkata, jika bukan karena bangsawan muda Jian yang memohon padamu, tanggal ini tahun depan akan menjadi pemakamanmu. Sepertinya kalian semua cukup beruntung. Aku tidak ingin membunuh hari ini, jika tidak. Li Qiye tersenyum lembut, namun matanya bersinar dengan kilatan dingin. Saudara Li, silakan lewat sini. Jian Xiaoti takut orang ketiga ini akan berdiskusi dan berdiskusi lagi, jadi dia segera memimpin jalan menuju Li Qiye. Li Qiye tidak menginginkan Jian Xiaoti. Dia baru saja kembali ke klan Jian dan tidak ingin membunuh. Jika tidak, gadis-gadis ini tidak akan memiliki kesempatan untuk tampil seperti ini di hadapannya. Wataknya yang biasa akan membuatnya membunuh siapapun yang mengungkapkan niat membunuh terhadapnya. Orang-orang di danau menghela napas lega. Konfrontasi antara Li Qiye dan kedua wanita itu membuat mereka kehabisan napas. Pertarungan sesungguhnya akan menjadi peristiwa yang sangat serius. Tuan Hong, saya dengar Anda memiliki keraguan tentang pernikahan antar klan kita. Saat Hong Tianzu mengejar Li Qiye, Fei Yan menjelajah dengan nada jauh sebelum dia bisa melangkah lebih jauh. Hong Tianzu tidak menginginkan semua ini, namun dia tetap harus berhenti dan menangkupkannya. Nona Sangguan, bukannya saya mempunyai opini negatif tentang pernikahan ini, hanya saja ini berkaitan dengan peristiwa paling penting dalam pernikahan ini, kehidupan kedua anak tersebut. Kita perlu mempertimbangkan matang sebelum menentukan pilihan. Para tetua dari danaumu sudah setuju, adikku juga sangat senang, dan negaraku bersedia. Tuan Hong, apa lagi yang perlu dibicarakan? Fei Yan menjadi sangat mengesankan. Dengan itu, dia menatap Hong Yujiao dan berkata, apakah karena putrimu tidak mau? Apakah dia berpikir bahwa negara Wyvernku tidak cocok dengan klan Hongmu? Yah, aku yakin dia tidak berpikir seperti itu. Hong Tianzu terbatuk dengan ketidaknyamanan. Dia juga tidak menginginkan pernikahan ini karena mengundang serigala ke rumah mereka. Namun semua nenek moyang sudah setuju, sehingga sulit baginya untuk menolak. Adik Hong, apakah kamu tidak menginginkan hal yang begitu indah? Gongsun Meiyu menimpali pada saat ini, Sangguan bangsawan muda adalah naga di antara manusia.
Wyvern juga merupakan kekuatan besar di Laut Setan Naga, dan kalian berdua cukup cocok. Garis keturunan Hongmu dapat dianggap cocok untuknya, itu akan mewariskan keturunan yang sangat baik untuk Wyvern. Hong Yujiao sudah cukup kesal dengan nada agresif Fei Yan, tapi dia menjadi lebih marah karena kata seru Gongsun Meiyu. Wanita itu membuatnya terdengar seperti pernikahan ini adalah usahanya untuk menaiki tangga sosial. Nyatanya, setelah melihat sikap Fei Yan yang lancang, Hong Yujiao semakin membenci gagasan pernikahan ini. Kemarahannya tidak terlalu lembut, jadi dia dengan dingin menjawab Fei Yan, "Nona Sangguan, saya akan bertanggung jawab atas pernikahan saya." Fei Yan terus melongo ketika dia menjawab, "Pernikahan seseorang harus diatur oleh orang yang lebih tua. Jika nenek-nenek dari klan Hong telah memutuskan, kamu hanya perlu mengikuti pengaturan mereka." Li Qiye membalas dan menyela Fei Yan, "Jika dia tidak menginginkan pertunangan ini, enyahlah. Jangan gunakan sikap buruk itu untuk mencoba menindas mereka. Klan Hongku bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh negara Wyvernmu." Amarahnya yang tadinya mereda langsung bangkit kembali. Fei Long, sebaliknya, mau tidak mau melangkah maju dan berteriak juga. "Li, kamu bukan bagian dari klan Hong, jadi ini tidak ada hubungannya denganmu. Urusan Hong bukan untuk kamu campur tangan." Fei Yan dengan dingin memelototinya dan berkata, "Junior bodoh, aku tidak ingin menumpahkan darah di tempat ini, tapi kamu pantas mendapat tamparan dengan komentar itu." Li Qiye dengan santai tersenyum sebagai jawaban, "Kamu benar. Aku tidak ingin membunuh atau menumpahkan darah di sini, tapi menamparkan bukanlah ide yang buruk." Saudara Li, Jian Xiaoti dengan cepat menghentikannya dan hampir menangkapnya untuk menghentikannya bergegas maju untuk memberi pelajaran pada Fei Yan. "Saudara Li, tolong beri wajah pada adik kecil ini. Karena pertimbangan saya, tenang saja hari ini dan jangan khawatir tentang permusuhan apapun. Semua orang bisa mengatasi dendam ini dalam beberapa hari, kan?" Ekspresi pahit Jian Xiaoti menunjukkan bahwa dia hampir memohon. Li Qiye meliriknya sebelum berbicara dengan datar, "Katakan pada mereka untuk menjauh dari pandanganku. Setelah hari ini, tidak akan ada lagi belas kasihan." Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Jian Xiaoti merasa lega. Faktanya, dia tidak tahu bahwa Li Qiye sudah cukup memperhatikannya. Jika itu terjadi di lain waktu, dia akan segera mulai membunuh tanpa peduli setelah diprovokasi sebanyak ini. Ini adalah hari pertamanya kembali setelah sekian lama. Dia tidak ingin menumpahkan darah di klan Jian segera. Hong Tianzu juga menghela nafas dan segera mengikuti Li Qiye bersama murid-muridnya. "Tuan Hong," Fei Yan berkata dengan dingin setelah melihat Tianzu ingin pergi, "kamu harus mempertimbangkannya kembali. Jangan biarkan orang luar ikut campur dalam urusan penting ini. Itu tidak baik untuk Danau Dongting." Ucapan ini tidak hanya agresif tetapi juga mengancam. Hong Tianzu secara alami memahami implikasinya dan menjadi kaku setelah mendengar kata-katanya. Meski begitu, dia tidak menanggapi dan mengikuti Li Qiye. Dia merasa sangat tidak berdaya dalam hal ini. Dia secara pribadi telah kembali ke danau beberapa hari yang lalu untuk meyakinkan leluhurnya, tetapi tidak berhasil. Meskipun dia tidak ingin bergantung pada orang lain untuk pernikahan ini, kali ini dia merasakan dorongan untuk mempercayai Li Qiye. Jika tidak ada yang bisa menghentikan Fei Yan, maka pernikahan ini akan menjadi kepastian. Hong Yujiao tidak ingin menikahi Fei Long, namun Tianzu sendiri tidak memiliki kemampuan untuk mengubah nasib putrinya. Karena itu, dia memutuskan untuk berjudi dan memanfaatkan anugerah keselamatan ini, Li Qiye. Yujiao diam sepanjang perjalanan. Dia linglung dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia yakin dia tidak ingin menikahi Fei Long. Namun, jika nenek moyang tidak berubah pikiran, maka tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Saudara Li, tidak perlu menghadapinya secara langsung. Kadang-kadang, jalan memutar adalah jalan yang benar. Sebagai manusia, Jian Xiaoti dengan baik hati mengingatkan Li Qiye, di Laut Setan Naga, manusia berada dalam posisi yang dirugikan. Ini adalah dunia setan laut, jika kamu menghadapi Roaring Khons secara langsung, aku khawatir cepat atau lambat kamu akan kalah. Li Qiye hanya tersenyum dan menjawab dengan acuh tak acuh, "Xiaoti, aku hanya tidak ingin membunuh hari ini karena hal semacam ini, tapi lusa, aku akan membunuh siapapun yang terus menjadi buta, bahkan jika orang itu berada di dalam istana Jian." Jian Xiaoti terdiam setelah mendengar ini.
Dia memperingatkan Li Qiye dengan niat baik, tapi Li Qiye tidak mengindahkannya. Jian Xiaoti menyiapkan ruangan untuk kelompok Li Qiye. Setelah mengurus semuanya, dia akhirnya mengucapkan selamat tinggal. Pria itu sangat antusias dan bijaksana. Hal ini bukan hanya karena hadiah berharga yang dimiliki Li Qiye, namun juga karena semua orang adalah manusia, jadi dia bahkan lebih menaruh perhatian terhadap kelompok Li Qiye. Hong Tianzu dan murid-murid lainnya mengikuti jejak Li Qiye dan menikmati perlakuan luar biasa ini. Ini adalah resepsi yang biasanya ditujukan untuk keturunan-keturunan dan dewa laut. Jika kelompok Hong Tianzu datang sendirian, mereka tidak akan menerima keramah tamahan yang luar biasa ini. Di antara para murid, ada yang senang sementara yang lain khawatir. Kebanyakan sangat senang karena bisa memasuki Jian Mansion. Akan lebih baik lagi jika mereka bisa bertemu dengan murid klan. Bagaimanapun, semua orang adalah bagian dari umat manusia, jadi ada hubungan yang mudah di sana. Dalam hal ini, generasi Danau Dongting saat ini masih relatif belum ternoda oleh ambisi dan nafsu akan kekuasaan, tidak seperti generasi sebelumnya. Hong Tianzu, Hong Yujiao, dan Nona Lin semuanya tidak bisa tidur semalaman. Gadis-gadis itu khawatir tentang pernikahan mereka. Hong Yujiao sama sekali tidak ingin menikahi Fei Long. Hal ini juga berlaku bagi Nona Lin. Dia sama sekali tidak mengenal Blood Shark Xion. Apalagi reputasinya sangat buruk. Setelah menikah, dia hanya akan menjadi inkubator, yang digunakan untuk keturunan sucinya. Namun, keduanya hanya bisa putus asa atas nasib mereka, tidak mampu mengubahnya. Pada saat ini, mereka tidak bisa tidak memikirkan Li Qiye. Dia hanyalah orang asing yang tidak mereka ketahui kecuali bahwa dia berasal dari Peacock Land. Meskipun demikian, beliau tetap memberikan kesan yang baik kepada mereka, terutama ketika beliau mendukung mereka dalam mencegah pernikahan mereka, sehingga semakin menambah harapan mereka. Mereka secara tidak sengaja berdoa agar orang asing ini dapat mengubah nasib mereka. Tak perlu dikatakan lagi tentang Hong Tianzu, malamnya bahkan lebih lama lagi. Dia tidak hanya memikirkan pernikahan putrinya, tetapi juga nasib murid-muridnya. Yang lebih penting lagi, masa depan danau itu sendiri. Meskipun dia adalah penguasa danau, kekuasaannya sendiri terbatas. Nenek moyang dari klan melakukan apa yang mereka suka, jadi dia tidak bisa mengoordinasikan danau secara keseluruhan, tidak mungkin membuat danau lebih kuat dalam keadaan seperti itu. Di atas semua itu, dia mencerminkan masa di depannya sendiri. Nenek moyang ini tidak keberatan bekerja sama dengan ras luar dan bahkan menunangkan garis keturunan terbaik mereka kepada mereka. Ini hanya mengundang serigala ke rumah mereka. Yang paling damai di antara mereka pastilah Zhang Baitu. Dia sangat puas saat ini dan tidak menginginkan lebih. Dia hanya ingin terus bertahan di Jalan Dao. Oleh karena itu, dia mendapatkan tidur terbaik di antara grupnya. Mereka bangun pagi-pagi keesokan harinya. Hong Tianzu pergi menemui tamu-tamu lain di mansion ini dan meninggalkan juniornya. Kelompok Hong Yujiao tidak mengenal siapapun di sini, jadi mereka pergi menemui Li Qiye untuk mengetahui apa yang ada dalam pikirannya. Namun, dia tidak ditemukan dimanapun ketika mereka tiba di halaman kecilnya. Hong Yujiao bertanya, "Saudara Zhang, di mana bangsawan muda Li?" Zhang Baitu menggelengkan kepalanya sebagai jawaban, "Saya juga tidak tahu. Dia berangkat pagi-pagi sekali dan tidak memberitahuku kemana dia akan pergi." Kelompok itu kecewa atas ketidakhadirannya. Para murid saling berpandangan sebentar sebelum Hong Yujiao mengambil keputusan, "Kita akan jalan-jalan." Senang sekali bisa berkenalan dengan murid-murid Jian. Sisanya mengangguk setuju. Ini masih merupakan kesempatan bagus bagi mereka untuk lebih dekat dengan murid Jian. Itu juga merupakan hal yang baik untuk danau. "Saudara Zhang, ikutlah dengan kami." Hong Yujiao tidak meninggalkannya meskipun dia tidak dekat dengan murid-murid lainnya. Mereka meninggalkan halaman kecil untuk berjalan-jalan di sekitar Jian Mansion. Namun, mereka belum sampai jauh sebelum bertemu dengan Sangguan Fei Long dan Blood Shark Xion. Fei Long bertanya, "Adik, apakah kalian semua akan jalan-jalan juga?" Mata keturunannya berbinar seperti serigala lapar setelah melihat Nona Lin. Dia tersenyum dan berkata, "Saudara Suangguan dan saya akrab dengan klan Jian, kita harus pergi bersama." Hong Yujiao tidak ingin pergi bersama mereka, tapi dia tidak bisa menolaknya secara langsung. Untungnya, Jian Xiaoti datang pada waktu yang tepat dan suasana menjadi tenang.
Semua orang bangun pagi-pagi sekali, di mana saudara Li. Jian Xiaoti ingin membawa kelompok Li Qiye ke lebih banyak tempat di sekitar klan Jian. Dia memiliki rasa sayang yang aneh pada Li Qiye. Terlebih lagi, Li Qiye mewakili Peacock Land yang berarti dia juga akan mewakili umat manusia di masa depan, jadi Jian Xiaoti dengan senang hati berteman dengannya. Kami tidak tahu. Kelompok Hong Yu Jiao meyakinkan kepala ketika dia menjawab, Li bangsawan muda telah melangkah jauh lebih awal. Kami tidak tahu kemana dia pergi. Jian Xiaoti berkata dengan sedikit kecewa, oh, nenek moyang yang baik hati keluar hari ini dari sinyalnya, jadi saya ingin memperkenalkan saudara Li kepadanya. Kakakku dan Ratu Gongsun juga telah pergi menemui Yang Mulia. Fei Long segera menambahkan, dia berbicara dengan ekspresi gembira. Lagi pula, hanya sedikit yang bisa melihat kakek Jian, tapi kakak perempuannya dapat mengunjunginya. Jian Xiaoti memandang kelompok Hong Yu Jiao dan menyarankan sambil tersenyum, jika semua orang ingin berjalan-jalan, saya akan menunjukkan sementara kita menunggu saudara Li kembali sebelum membuat rencana lain. Hong Yu Jiao merasa lega mendengarnya. Mereka khawatir karena mereka tidak mengenal mansion tersebut. Jian Xiaoti secara pribadi memimpin dan bertindak sebagai tuan rumah yang baik. Fei Long dan keturunannya juga tanpa malu-malu mengikuti mereka dengan tujuan untuk lebih dekat dengan Hong Yu Jiao dan Nona Lin. Bukan hanya kedua gadis itu yang tidak menyukai keduanya, murid-murid lain dari danau juga merasakan hal yang sama. Namun, mereka bukanlah tuan rumah sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain membiarkan keduanya mengikuti mereka. Meskipun menjadi penerus klan, Jian Xiaoti tidak mengudara. Dia memimpin jalan sambil menceritakan banyak anekdot menarik dari klan, sehingga menimbulkan banyak tawa. Pada saat yang sama, Fei Long dan keturunannya menggunakan kesempatan ini untuk lebih dekat dengan kedua gadis itu. Namun, Hong Yu Jiao bersikap sopan namun menjaga jarak terhadap Fei Long sementara Nona Lin berusaha menjauh sejauh mungkin dari keturunannya. Hal ini membuat keturunannya kesal tanpa akhir. Kilatan tajam bahkan muncul di matanya. Dalam pikirannya yang sombong, menikah dengannya adalah berkah dari Nona Lin, tapi dia jelas-jelas bersembunyi darinya. Dia bermaksud memberinya pelajaran nanti sehingga dia bisa mengetahui statusnya sendiri. Di luar lokasi terlarang tertentu, Xiaoti membawa kelompoknya ke banyak tempat berbeda. Dia sangat memperhatikan murid-murid dari danau. Mereka akhirnya melewati halaman bergaya kuno. Itu memiliki tembok yang tinggi sehingga tidak ada yang bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Bangsawan muda Jian, tempat apa ini? Zhang Baitu menjadi penasaran dengan halaman mirip benteng dengan tembok tinggi ini. Jian Xiaoti berhenti dan menjelaskan, ini adalah bangunan tua di klan kami yang biasanya tertutup dan dikunci. Aku juga tidak bisa masuk. Dia hanya tahu sedikit tentang halaman tua ini, hanya saja halaman itu berasal dari zaman nenek moyang mereka. Adapun tujuannya, dia dan murid-murid lainnya tidak tahu. Biasanya, halaman ini tidak terbuka untuk orang luar. Ia sebagai penerusnya baru masuk beberapa kali. Sayangnya, dia gagal memahami misteri di dalamnya dan berasumsi bahwa itu hanyalah bangunan biasa. Bangsawan muda Jian, pintunya terbuka. Seorang murid danau yang berjalan di depan berteriak dan dengan rasa ingin tahu melihat ke dalam. Jian Xiaoti terkejut mendengar ini dan mempercepat langkahnya. Benar saja, pintu kayu yang biasanya tertutup itu ternyata terbuka. Siapa yang membukanya? Jian Xiaoti tertangkap basah dan segera masuk ke dalam. Para murid dari danau penasaran dan mengikutinya. Halaman ini tidak besar. Ada banyak bambu hijau di sini dengan bayangannya bergoyang-goyang. Saat angin bertiup, dedaunan akan beterbangan. Ini adalah tempat yang sangat elegan, bagus untuk kontemplasi. Di tengah halaman ada meja batu dengan kursi mengelilinginya, dan di atas meja ada papan catur. Sebuah patung terletak di satu sisi sementara seseorang duduk di seberangnya. Saudara Li, mengapa kamu ada di sini? Jian Xiaoti terkejut melihat orang yang duduk di kursi itu. Itu adalah Li Qiye, dia duduk di sana dengan tenang seolah dia tidak mendengar pertanyaan itu. Anggota kelompok lainnya melihatnya dan tidak mengira dia akan berada di sini setelah berangkat pagi-pagi sekali. Li Qiye tampak kesurupan karena dia tidak menjawab siapapun. Pertandingan catur ini sangat berantakan, tidak ada yang bisa melihat jenis permainan catur ini karena bidak-bidaknya ditempatkan secara tidak wajar, seolah-olah ada anak kecil yang secara acak ditempatkan di sana.
Patung yang duduk di seberang tampak seperti seorang wanita, dilihat dari penampilannya. Namun, gaya ukirannya sangat kabur, sehingga orang tidak dapat membedakan ciri-cirinya. Namun, jika dilihat lebih dekat pada konturnya, terlihat jelas bahwa bukan penciptanya yang memilih untuk memahat dengan cara yang samar-samar ini, melainkan karena wanita tersebut tidak ingin dunia melihat penampilan aslinya. Tersembunyi seperti gunung Lusan di tengah awan, Li Qiye tetap berada di sana tanpa bergerak, seolah-olah dia telah berubah menjadi batu juga. Saudara Li, bagaimana kamu bisa masuk? Jian Xiaoti melihat sekeliling dan menemukan tidak ada orang lain di sini. Dia menjadi sangat bingung karena jika orang-orang di klan tidak membukanya, orang luar seharusnya tidak bisa masuk. Meski begitu, Li Qiye terus duduk di sana, membeku. Entah dia terpesona dengan pertandingan catur atau yang lainnya. Secara keseluruhan, dia tampak tertutup dari dunia luar. Tidak ada yang menduga Li Qiye akan bermain catur melawan patung setelah berangkat pagi-pagi sekali. Mereka melihat papan-papan yang berantakan dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Nona Lin, yang memiliki kesan yang sangat baik terhadapnya, membungkuk dan berbisik dengan sikap lembut, "Bangsawan muda, kamu baik-baik saja?" Masih belum ada jawaban dari Li Qiye yang terlihat ketakutan. Xion cemburu menjadi setelah melihat sikap lembutnya terhadap Li Qiye. Tatapannya menjadi dingin saat dia mencibir, itu hanya patung dan permainan bodoh, apa maksudnya yang misterius? Apakah dia benar-benar berpikir dia adalah segalanya, menggunakan papan ini untuk memahami Grand Dao 9 surga? Dia hanya berdandan seperti dewa dan berperan sebagai iblis untuk penyimpangan keren. Nona Lin, yang sudah membencinya, menjadi semakin tidak bahagia. Dia mengerutkan keningnya sebagai jawaban, "Bangsawan muda Li sedang fokus saat ini," bilang dia berpura-pura. Fokusnya dalam. Keturunannya menjadi semakin cemburu setelah mendengar Nona Lin berbicara mewakili Li Qiye. Dia menyampaikan dan berkata dengan nada meremehkan, "Itu hanya patung yang rusak. Apakah dia perlu berpikir keras terhadap patung? Hanya orang bodoh yang perlu melakukan hal itu. Mungkin patung ini diambil dari tumpukan sampah, sebuah karya tanpa keahlian atau seni apapun. Sebuah sampah yang hanya dianggap serius oleh orang bodoh." Ekspresi Jian Xiaoti memburuk setelah mendengar ini, tapi dia adalah orang yang berbudaya dan tidak menunjukkan permusuhan di depan umum. Sayangnya, keturunan itu dibutakan oleh kekagumannya sendiri dan tidak terlalu banyak berpikir atau memperhatikan raut wajah Jian Xiaoti. Fei Long juga menggelengkan dan tertawa, "Xion, kamu tidak boleh meminta pria itu. Orang bisa menjadi sedikit eksentrik. Menatap patung dengan ukiran, ini bukan apa-apa, hanya sejenis gangguan jiwa. Saya mendengar beberapa dokter ajaib dapat menyembuhkan penyakit ini di Laut Setan Naga." Li Qiye berkali-kali merusak bisnisnya dengan Hong Yujiao, jadi Fei Long ingin membunuhnya. Oleh karena itu, dia secara alami memanfaatkan kesempatan ini untuk mengejeknya. Gangguan jiwa, Xion mencibir, ini jauh lebih buruk daripada gangguan mental. Ini adalah rasa yang tidak normal dan menyimpang. Hanya bajingan yang sangat celaka yang berfantasi terhadap patung jelek seperti itu, hanya monster yang tertarik dengan kekejian batu ini. Xion telah kehilangan kendali rasionalnya dan tidak menyadari bahwa perkataannya menyinggung perasaan orang lain. Ekspresi Jian Xiaoti menjadi semakin buruk. Sebelumnya, dia acuh tak acuh terhadap sikap Fei Long terhadap Li Qiye. Bagaimanapun, itu adalah pemandangan pribadi mereka. Namun kini, keturunannya tidak hanya menghina Li Qiye, tapi juga patungnya. Ini adalah simbol besar dalam klan mereka, jadi bagaimana mungkin Jian Xiaoti tidak menjadi gila? Saat ini, Li Qiye tiba-tiba berdiri dan keluar. "Oh, apakah aku berani? Apakah kamu terlalu malu sekarang dan ingin melarikan diri?" Xion itu tertawa bahak dan merasakan nikmatnya kemenangan setelah melihat Li Qiye pergi tanpa kata pun. Fei Long juga menggema dengan riang, sepertinya dia setidaknya menyadari kerendahan hatinya. "Xion, kamu mengekspos jimatnya membuatnya tidak punya muka untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Bergulinglah ke sini dan terima kematianmu agar darah rendahanmu tidak menodai ketenangan tempat ini." Li Qiye dengan dingin mengucapkannya dari luar halaman kuno. Keturunan yang awalnya marah menjadi semakin marah. Dia muncul sebagai jawaban, "Li, kamu pikir aku takut padamu? Orang yang akan mati belum ditentukan." Dengan itu, dia mendorong keluar juga.
Itu benar, jangan berpikir kamu bisa merajalela hanya karena kamu adalah murid ayah pohon. Fei Long ditembakkan dan melesat keluar. Li Qiye tidak memiliki emosi. Kali ini, pembawa acara, Jian Xiaoti, tidak perlu repot ikut campur. Dia berdiri di sana dengan kedua tangan disilangkan di depan dadanya dan dengan acuh tak acuh menyaksikan peristiwa yang terjadi. Dia marah kali ini. Sudah cukup sopan santunnya untuk tidak menyerang keturunan karena menghina leluhurnya, apalagi menghentikan pertarungan. Li Qiye menyampaikan dingin sebelum dengan santai bertanya, bagaimana kalian berdua ingin mati? Sangat percaya diri. Fei Long mencibir dan dengan dingin menjawab, Li Qiye, apakah pertanda kita adalah ikan yang akan dipotong? Satu-satunya alasan aku belum membunuhmu adalah karena Ratu Gongsun telah merenggut nyawa anjingmu. Tetapi jika kamu memprovokasiku, aku akan tetap membunuhmu. Jangan terlalu banyak mengoceh, berkumpullah, aku akan memberikan 2 serangan pertama. Li Qiye luar biasa dinginnya. Mereka yang mengenalnya akan menganggap seluruh pemandangan ini sangat mengejutkan dan menjadi ketakutan. Mereka tahu bahwa ketika dia memiliki penampilan yang begitu dingin, rasa haus darahnya akan muncul. Pada saat seperti itu, dia akan mulai membunuh tanpa ampun tidak peduli siapa lawannya. Faktanya, Li Qiye memandang mereka sebagai semut, jadi dia bisa menutup telinga terhadap cemoohan mereka. Sayangnya, mereka sangat naif dan menghina patung tersebut. Setelah mengucapkan kata-kata itu, nasib mereka telah ditentukan, tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka dari kematian. Sombong sekali. Sion itu tertawa bahak sebelum menyatakan, Li, kamu pikir kamu ini siapa? Apa yang ditanamkan memiliki ayah pohon sebagai seorang master itu hebat. Nenek moyang saya adalah dewa laut yang tak terkalahkan. Latar belakangmu tidak ada bandingannya. Penguasa hiu darah dari desa mereka telah dikenal oleh Trisula, namun akhirnya meninggalkannya sehingga ia gagal menjadi dewa laut seutuhnya. Meski begitu, desa tersebut tetap bangga karena dia diterima oleh Trident dan mengklaim bahwa nenek moyang mereka adalah dewa laut. Li Qiye dengan dingin menyatakan tanpa menyertakan mata, pergilah, aku akan membunuh kalian berdua dengan satu gerakan. Fei Long dengan marah menjawab, baiklah, Li Qiye. Sion dan aku akan menguji kemampuanmu. Batang atas itu mengeluarkan pedang merah tua dengan kabut berdarah mengepul di sekitarnya. Dia menjilat sementara matanya menunjukkan kilatan haus darah sebelum berbicara, binatang kecil, pedangku sudah lama tidak merasakan darah, aku akan mengisi hari ini. Nona Lin menjadi pucat karena terkejut dan dengan ramah mengingatkan Li Qiye, bangsawan muda, berhati-hatilah dengan pedangnya. Sikapnya semakin menyulut kemarahan keturunannya. Dia dengan marah berteriak, binatang kecil, mati. Dengan itu, tubuhnya berubah menjadi sinar berdarah saat dia disembunyikan ke arah Li Qiye. Pertemuan diikuti dengan bunyi klik, dan kemudian terdengar suara retakan tulang yang keras. Semua orang melihat Li Qiye melemparkan batang atas langsung ke tanah dengan satu tangan. Tanah retak bersamaan dengan daging batang atas. Li Qiye kemudian mencengkeram kakinya dan terus memukulnya tanpa ampun, menyebabkan darahnya terciprat kemana-mana. Li Qiye terlalu cepat dan tak seorang pun bisa melihat bagaimana batang atas itu jatuh ke tangan. Mereka hanya melihat kehancurannya, serpihan daging mulai berterbangan di samping darah. Saat ini, pecahan daging tersebut masih memantul di tanah, berlumuran darah hangat. Adegan kejadian ini terlalu mengejutkan. Hong Yujiao dan murid-murid dari danau semuanya merasakan keinginan untuk muntah. Mereka pernah mendengar ungkapan, tubuh terkoyak dan tulang remuk. Namun, mereka belum pernah menyaksikan tulang pecah menjadi bubuk hingga saat ini. Ini benar-benar evolusi dari tubuh yang terkoyak dan tulang yang remuk. Mereka gemetar setelah melihat tampilan berdarah ini, hanya Jian Xiaoti yang berdiri di sana dengan tenang. Ini sesuai ekspektasinya. Li Qiye mengangkat kepalanya dan dengan dingin menatap ke arah sangguan Fei Long tanpa mengambil tindakan apapun. Kaki Fei Long gemetar. Dia tidak lebih kuat dari keturunannya, tidak, keturunannya sebenarnya lebih kuat darinya, namun dia dihancurkan hanya dalam satu gerakan. Hasil ini membuatnya kencing di celana karena ngeri. Kamu, jangan kemari. Jangan kemari. Setelah melihat Li Qiye mendekat, dia terhuyung mundur beberapa langkah dengan wajahnya pucat. Dia benar-benar ketakutan kali ini. Namun, Li Qiye terus mengambil langkah demi langkah sambil menyorotinya. Kamu, jangan melakukan hal bodoh.
Fei Long terus meniru ke belakang sambil berteriak, saya adalah putra mahkota Wyvern, saudara perempuan saya adalah nyonya dari Roaring Cons sementara saudara ipar saya adalah Pangeran Seashield. Jika kamu berani menyentuh rambutku, adikku tidak akan membiarkanmu. Wyvernku akan membasmi 9 klanmu. Li Qiye melanjutkan langkahnya tanpa menjawab. Bangsawan muda Jian, cepat selamatkan aku. Setelah menyadari bahwa Li Qiye tidak berniat berhenti, Fei Long harus berteriak pada Jian Xiaoti untuk mencoba meraihnya sebagai sedotan. Penyelamat, Jian Xiaoti ingin mengatakan sesuatu, tapi setelah melihat ekspresi dingin dan langkah tegas Li Qiye, dia tahu bahwa itu akan menjadi usaha yang sia-sia. Saudara Sangguan, ini adalah gangguan pribadimu, aku khawatir bukan tempatku untuk campur tangan. Jian Xiaoti menyadari bahwa mereka yang mencoba menghentikan Li Qiye hanya akan mencari kehancuran bagi dirinya sendiri. Dia tidak ingin menjadi umpan meriam orang lain. Berhenti. Fei Long berteriak lebih keras saat Li Qiye mendekat, kalau begitu aku tidak akan menikah dengan Hong Yujiao. Kamu boleh memilikinya, oke. Saat menghadapi kematian, Fei Long dengan putus asa mengatakan semua yang dia bisa, dia akan melakukan apa saja hanya untuk bertahan hidup. Hong Yujiao segera memandangnya dengan jijik setelah mendengar ini. Para murid danau memberi pandangan yang sama. Li Qiye berhenti dan dengan dingin berkata pada Fei Long, aku akan memberikan kesempatan untuk menyerang. Fei Long menelan seteguk air liur dan berkata, jika kamu diam, aku akan melakukannya. Baiklah, aku akan memberi kesempatan dan diam. Li Qiye menjawab dengan datar sambil melihat ke arah Fei Long yang berkaki lemah. Fei Long melanjutkan, kamu harus menepati janjimu dan tidak bergerak sama sekali, atau aku akan menjadi pemenangnya. Li Qiye dengan acuh tak acuh berkata, cepat, aku tidak akan bergerak. Namun, Li Qiye bahkan tidak bisa menyelesaikan kalimatnya sebelum Fei Long mulai melarikan diri dengan seluruh kekuatannya. Saat ini, dia berharap ibunya memberikan 2 kaki lagi agar dia bisa melarikan diri lebih cepat. Li Qiye hanya bisa menenangkan diri dengan tidak setuju setelah melihat pengungsi yang panik itu. Matanya menjadi dingin dengan kilatan yang melesat cepat panah dewa. Tidak, tepat ketika kandang berikutnya berada di dalam pemutaran, Fei Long tiba-tiba merasakan sakit dan harus berteriak. Selanjutnya, jenazahnya jatuh ke tanah dengan suara keras. Li Qiye dengan acuh tak acuh setelah membunuh Fei Long dengan mengulanginya, berani menyimpan dengan hati yang begitu dalam. Apalagi murid-murid danau memandang rendah dia saat ini. Meskipun Bloodshark Xion itu menjijikkan, setidaknya dia tetaplah karakter yang galak. Fei Long menyerahkan pernikahannya sendiri dan menunjukkan bahwa dia akan menyerahkan pertunangannya kepada orang lain hanya untuk bertahan hidup. Setelah membuang keduanya, Li Qiye bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia memerintahkan Xiaoti sebelum memasuki halaman lama lagi, Xiaoti, aku akan menyerahkannya padamu. Mencicit. Setelah dia masuk, pintu kayu ke halaman tiba-tiba tertutup rapat. Xiaoti ingin berbicara, tapi Li Qiye sudah mengunci dirinya di dalam. Pada akhirnya, dia hanya bisa menghela nafas. Seorang murid dari danau berkata dengan penuh kekaguman, Li bangsawan muda sangat kuat. Yang lain menambahkan, dia adalah murid dari pohon leluhur, bagaimana mungkin dia tidak menjadi kuat. Hong Yujiao menyaksikan bayangannya menghilang ke halaman dan menghela nafas juga. Orang ini adalah seekor naga yang diselimuti awan dan kabut, tidak ada yang benar-benar bisa melihat melalui dirinya. Nona Lin untuk sementara membeku ketika mengingat sikap dan gaya Li Qiye yang tak terkalahkan ketika dia membela dirinya. Lama berlalu sebelum dia menjadi tenang saat wajahnya memerah secara tidak sengaja. Setelah masuk ke dalam, Li Qiye duduk di depan papan catur lagi untuk melihat patung itu dengan bingung. Setelah beberapa saat, dia meratap, beban yang aku rasakan setiap kali aku datang ke sini membuatku tidak bisa datang kembali selama ini, tapi aku harus pergi pada generasi ini jadi izinkan aku bertemu denganmu sekali lagi. Dengan itu, dia mengangkat bidak catur dan meletakkannya kembali di papan. Seluruh skema dewan tiba-tiba berubah, pergerakan satu kesatuan dapat menstabilkan alam semesta. Berdengung, suasana papan itu menyerupai lautan bintang. Itu sangat luas dan tak ada habisnya saat perlahan berputar seperti poros. Li Qiye melangkah ke dalam pusaran bintang ini dan menghilang dalam sekejap mata.
Ketika dia bisa melihat kembali, dia menemukan dirinya berada di tempat dengan pegunungan dan sungai yang indah. Di tempat ini hangatnya sinar matahari disertai angin musim semi yang menyenangkan. Sinar matahari sangat lembut bagaikan pelukan manis seorang wanita. Ada lereng bukit kecil. Seluruh bukit terbentang seperti telapak tangan untuk memeluk seseorang. Itu ditutupi dengan padang berumput, dan seseorang akan mencium aroma yang nyaman jika mereka beristirahat di sini. 2 baris bambu khazanah ditanam di sisi kiri dan kanan bukit ini. Pohon-pohon yang sangat berharga ini memancarkan cahaya ungu, masing-masing tak ternilai harganya. Di saat yang sama, ada sumur tua di satu sisi yang mengeluarkan kabut halus. Warna ungu dapat ditemukan di dalamnya, dan gumpalan kabut ini terus menyebar ke seluruh bukit. Sumur yang diselimuti kabut ungu ini menyerupai tanah abadi sementara kecemerlangannya yang menakjubkan membuatnya tampak seolah-olah ada benda luar biasa yang pemakamannya pada dasarnya. Setelah diperiksa dengan cermat, seseorang akan menemukan sebuah tablet di dalam tanah yang dipenuhi kabut. Bentuknya seperti barang antik, menandakan bahwa itu terbuat dari batu valet surgawi yang legendaris. Sungguh luar biasa mengukir batu nisan dari batu surgawi ini. Hanya sedikit orang di dunia ini yang dapat menikmati perlakuan seperti itu. Bahkan seorang God King pun tidak memenuhi syarat untuk tindakan besar ini. Untuk mengenang Jian Wenxin, ini ditulis di tablet. Hanya 5 kata ini saja yang bisa bertahan selamanya. Melemahnya waktu gagal mengikisnya. Li Qiye ketakutan saat berdiri di depan tablet itu. Dia akhirnya berbaring di rumput di depannya. Dia perlahan menutup matanya seolah ingin tidur di sini. Segalanya menjadi sangat sunyi dan damai, keadaan tenang. Setelah sekian lama, dia membuka matanya untuk melihat ke dalam sumur sambil berbicara sambil tersenyum tipis, "Kau tahu, saat aku mengambil sumur naga untuk membawa pembuluh darah roh ke tempat ini, kakek tua dari Gunung Naga Raksasa berada di sana, sangat tidak bahagia." Setelah bertahun-tahun, lelaki tua itu masih lemah. Sifat serakahnya mungkin tidak akan pernah berubah. Dunia tetap diam, tidak ada yang bisa berbicara atau merespons dalam ketenangan ini. Sudah begitu banyak waktu berlalu sehingga saya telah melepaskan apa yang seharusnya dibiarkan. Saya telah berdamai dengan masa lalu. Li Qiye menatap langit biru dan terkekeh, tetapi gadis itu, Hong Tian, tidak akan melepaskannya. Dia tidak akan mengakui kesalahannya saat itu dan menolak untuk mundur. Sayangnya, benar atau salah tidak menjadi masalah bagi saya karena saya sudah hidup begitu lama. Kalian berdua melakukan apa yang kalian lakukan demi aku. Dunia tetap diam, tidak ada tanggapan yang dapat ditemukan. Di antara tahun-tahun yang berliku, tidak banyak orang yang memahami saya dan mengetahui keinginan saya. Li Qiye menghela nafas sentimental dan melanjutkan, "Sayang sekali kamu menginginkan kehidupan yang biasa. Mungkin keajaiban Anda yang tiada habisnya memungkinkan Anda melihat kemakmuran dunia ini. Di matamu, kehidupan duniawi adalah hal yang paling berharga. Setelah mengalami penderitaan dalam hidup, Anda ingin mengejar kebahagiaan biasa dan berharap memiliki rumah yang hangat. Sayangnya, aku ditakdirkan untuk melakukan perjalanan jauh dan kamu tidak dapat menahanku. Tentu saja, saya tidak memaksa Anda untuk mengikuti saya ke dalam perang tanpa akhir, siklus pembunuhan tanpa akhir." Li Qiye menghela napas pelan. Satu kuburan dan satu orang di dunia yang sunyi. Angin mengisyaratkan lembut bagaikan tangan lembut yang menjanjikan setiap inci daging. Sensasi hangatnya mengiringi kesejukannya, menimbulkan hasrat yang membuat ketagihan. Li Qiye berbohong di sana dan berbisik mesra, tidak ada yang tahu apakah dia hanya mengungkapkan diri atau melepaskan semua beban. "Alasan saya tidak ingin kembali bukan karena saya tidak bisa melupakan masa lalu. Itu saja, masa lalu." Li Qiye berkata dengan sedikit ketidakberdayaan, "Setiap kali aku datang ke kota pelangi, aku selalu mengingat kata-katamu yang tak terlupakan." Keheningan berkepanjangan yang terjadi saat Li Qiye menjadi sangat sentimental. Dia akhirnya mengangkat kepalanya untuk melihat batu nisan, "Saya kembali untuk mengucapkan selamat tinggal. Perjalananku kali ini akan penuh dengan hal-hal yang tidak diketahui. Di 9 langit dan 10 bumi, aku tidak takut pada para dewa, kaisar, Aodewa, bahkan para kakek tua dari klan Qian. Cepat atau lambat, aku akan menginjak-injak semuanya. Aku akan membantai semua orang yang mencoba menghentikanku dan bahkan memanjangkan klan mereka sepenuhnya." Li Qiye mengaku sambil melihat pemandangan kota.
Namun, suasana hati kembali memburuk, satu-satunya cuaca cerah adalah perang besar di akhir dunia, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di dunia ini. Mungkin era saya akan abadi atau akan hancur total. Namun seseorang perlu mengambil langkah terakhir ini. Saya tidak akan berhenti, apapun hasil akhirnya, tidak, saya tidak bisa dihentikan dan saya juga tidak akan berkompromi. Kamu memberitahuku bahwa surga terlalu sulit dijangkau dan tidak ada salahnya menjadi semut yang terperangkap di dunia ini. Dengan sedih dia berkata, tetapi saya tidak akan menjadi seekor semut. Saya tidak tahan menjadi seekor semut. Entah itu gua iblis abadi atau akhir dunia, saya akan terus melanjutkan meskipun tidak ada habisnya. Sama seperti dulu ketika kamu bertanya padaku apakah aku ingin tinggal. Jawabanku akan selalu, tidak pernah. Matanya menjadi yakin, pada tahun-tahun yang lalu, beberapa orang telah mematahkan tulang-tulangku, beberapa telah membuatku menderita segala macam penderitaan, beberapa telah menyegel duniaku sepenuhnya dan beberapa mengejek dan mencaci makiku. Lalu masih banyak orang yang mencintaiku, yang aku cintai, dan mereka yang setia padaku. Mereka perlahan menghilang di sungai waktu. Tapi entah itu musuh, teman, atau bahkan kekasihku, tidak ada satupun dari mereka dapat menghentikanku mencapai akhir. Aku akan menjadi abadi atau hanya menjadi abu. Hanya ini dua hasil yang mungkin terjadi pada saya. Ketika Anda bertanya mengapa saya tidak memanjakan diri dan menjadi manusia yang bahagia dan puas, inilah jawaban saya. Saya menolak untuk berkompromi dengan siapapun. Dia terdiam setelah menyatakan ini. Ini mungkin perpisahan terakhir kita. Adapun Hong Tian, itu terserah padanya. Aku tidak menyalahkannya, tapi jika dia menyalahkanku, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Selamat tinggal, Wenxin, orang yang paling memahamiku dan ambisiku. Akhirnya, dia menatap batu nisan itu dalam-dalam sebelum berbalik. Jian Wenxin adalah nama yang tak terhapuskan yang akan selamanya tersimpan di hatinya. Di era yang jauh namun cemerlang itu, Permaisuri Hong Tian belum naik tahta. Ada banyak orang jenius dan karakter luar biasa. 3 gadis tertentu berkuasa sepanjang era ini, banyak pria yang sepenuhnya dibayangi oleh mereka. Ada ungkapan yang tersebar luas selama periode itu untuk menggambarkan 3 wanita, Hong Tian, penakluk yang berbintang buruk, Jian Wenxin, kebijaksanaan lautan, Mu Yueli, warisan abadi. Permaisuri Hong Tian tidak terlalu unggul dalam hal bakat bawaan, namun ambisinya tidak ada batasnya. Oleh karena itu, banyak orang yang menontonnya karena memiliki keinginan yang lebih tinggi dari langit dan takdir yang lebih tipis dari kertas ketika dia melakukan debut daunnya. Sebagai gagak hitam, pada hari ketika dia bertemu dengan gadis dengan memenuhi penuh tekad di matanya, hal pertama yang dia ajarkan bukanlah hukum infrastruktur yang mendalam namun satu kalimat yang akan selamanya melekat padanya, dapatkah burung pipit dan burung layang-layang mengetahui kehendak angsa besar? Ungkapan ini melekat pada kerinduan kecil sepanjang hidupnya. Sejak saat itu, namanya diubah menjadi Hong Tian, sebuah nama yang akan mencapai ribuan tahun dan menghalangi para dewa dan setan. Keinginannya lebih tinggi dari langit, namun nasibnya lebih tipis dari kertas. Jelas tidak mudah dia di era cemerlang itu karena bakatnya yang biasa tidak bisa mencapai puncak dibandingkan dengan para jenius lainnya. Namun demikian, bahkan sebelum musuh seperti itu, dia bertekad untuk memerintah di atas 9 langit. Mimpi yang tidak realistis tersebut menyebabkan dia diejek oleh banyak orang dan membuatnya menderita banyak kesulitan yang menyakitkan. Selama tahun-tahun yang panjang itu, dia gagal dan menangis. Air mata dan darah tumpah, tapi dia terus maju dan berhasil mencapai jarak yang sangat jauh dengan seekor burung gagak bersama temannya. Hidupnya tidak kekurangan kegagalan. Dia telah kalah lebih dari sekali di tangan Jian Wenxin. Ini adalah wanita penuh kebijaksanaan yang memiliki ikatan mendalam dengan Dark Crow sejak muda. Setelah debutnya, dia mengincar kehendak surga dan menjadi salah satu saingan terkuat Kaisar Abadi Hong Tian. Dengan kebijaksanaannya yang luar biasa, dia mampu membuat rencana dan menyusun strategi, yang membuat permaisuri kecewa. Namun, meski begitu berbakat saat lahir, dia memilih kehidupan duniawi di akhir perjalanannya. Pengalamannya membuatnya menyerah pada kehendak surga saat dia memilih untuk tetap bersama gagak kegelapan dan merencanakannya dari balik tirai. Dapat dikatakan bahwa penaklukan permaisuri yang tak terhentikan, sebagian besar, adalah berkat Jian Wenxin dari balik layar.
Terlahir untuk menjadi luar biasa namun memilih menjadi orang biasa. Dia ingin tinggal di dunia ini dan menjalani sisa hidupnya sebagai manusia fana. Sayangnya, dia masih luar biasa karena kebahagiaannya yang tak terbatas. Setelah menjadi permaisuri, Hong Tian berkonsultasi dengan Jian Wenxin tentang suatu masalah. Pada saat itu, mereka memiliki keyakinan yang sama. Jian Wenxin membuat rencana yang sempurna sementara permaisuri melaksanakannya. Oleh karena itu, Gagak Hitam dan permaisuri berselisih. Bagi permaisuri, tidak ada yang lebih penting dari Gagak Hitam. Di dunia ini, dialah satu-satunya yang ada untuknya saat dia tersenyum dan menangis. Betapapun sulitnya, bayangannya akan selalu berada di sekitarnya. Permaisuri yang selalu keras kepala tidak pernah keras kepala di hadapannya, tapi kali ini tidak. Keduanya berdebat hebat dan sejak saat itu mereka berpisah dan melanjutkan jalan masing-masing. Jian Wenxin telah mengetahui misteri langit dan bumi dan memata-matai rahasianya untuk menyusun rencana. Oleh karena itu, dia membuang terlalu banyak energi dan tiba-tiba mati. Bahkan dengan kejadian seperti ini, dia ingin mendapatkan akhir yang damai dengan Dark Crow di dekatnya. Setelah kepergiannya dari dunia ini, Li Qiye menguburkannya di tempat yang sangat indah ini. Dia kemudian pergi ke tempat yang jauh dan mulai tidurnya. Sejak saat itu, dia tidak pernah menginjakkan kaki lagi di klan Jian. Itu bukan karena dia menyalahkannya atas kejadian itu, tapi karena dia selalu mengingat satu kalimat darinya. Itu karena dia sangat mengenalnya dan pikirannya sehingga sulit baginya untuk melupakan kata-kata itu. Dia akhirnya kembali pada generasi ini dan mengunjungi makamnya karena mungkin itu adalah perpisahan terakhir mereka. Dia menghela nafas setelah meninggalkan kuburan. Namun, dia juga merasa lega karena akhirnya kembali setelah sekian lama. Akhirnya, dia bisa mengucapkan selamat tinggal untuk yang terakhir kalinya. Jian Xiaoti, yang berjaga di luar halaman tua, segera berdiri setelah melihat Li Qiye keluar. Dia tidak berani memercayai matanya dan tidak bisa berkata-kata untuk menggambarkan perasaannya. Ini karena dia pernah mendengar legenda di klan mereka. Dia tidak tahu apakah itu nyata atau tidak, tapi dia merasa yang dia lihat adalah hantu, bukan Li Qiye. Li Qiye menatapnya dan bertanya, apakah ada yang salah? Jian Xiaoti terkejut dan segera sadar kembali untuk mengatakan, Saudara Li, ada masalah. Nona Hong dan Daois Zhang telah ditangkap oleh Sang Guan Feiyan. Bukankah aku sudah bilang padamu untuk merawat mereka dengan baik? Li Qiye mengerutkan kening sebagai jawaban. Jian Xiaoti tersenyum masam dan menjelaskan, Saudara Li, Feiyan gila saat dia mencarimu. Karena dia tidak dapat menemukanmu, dia malah menangkap Nona Hong dan Daois Zhang. Saya hanya bisa melakukan yang terbaik dan menghentikan untuk melukai mereka sedikit pun. Dia bilang selama kamu membahasnya, dia akan membiarkan mereka pergi. Jian Xiaoti sedikit malu ketika dia melanjutkan, saya telah berkonsultasi dengan leluhur tentang hal ini. Jika Feiyan tidak melepaskan mereka, mereka akan memaksanya melakukannya. Jadi ternyata setelah Li Qiye membunuh Sang Wan Feilong, adiknya menjadi geram dan ingin membunuh Li Qiye sebagai persembahan untuk kakaknya. Setelah dia berlari, Li Qiye tidak dapat ditemukan lagi, jadi dia mengarahkan kemarahannya kepada murid-murid dari danau. Untungnya, Jian Xiaoti ada di sana untuk menghentikannya. Namun demikian, dia tidak menyerah dan mengambil Baitu dan Yu Jiao sambil menyatakan bahwa Li Qiye harus datang dan menerima kematian. Kalau tidak, dia akan membunuh keduanya. Setelah mendengar ini, mata Li Qiye menjadi dingin dan dia berkata dengan datar, ketika tiba saatnya darah mengalir, tidak ada yang bisa menghentikannya. Jika gadis-gadis itu ingin mati, aku akan dengan senang hati membantu mereka. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Meskipun kata-kata itu diucapkan dengan santai, kilatan dingin di matanya membuat Jian Xiaoti bergetar. Dia merasa sedang melihat dewa kematian yang akan membunuh. Sebuah taman di klan Jian digunakan untuk menjamu para tamu terhormat. Saat ini, ada banyak orang di sini, termasuk beberapa talenta paling luar biasa dari generasi muda. Ada juga beberapa ahli dari generasi sebelumnya. Beberapa dari mereka bahkan merupakan paragon berbudi luhur. Sang Guan Feiyan dan Gongsun Meiyu jelas menonjol di tempat ini, mereka adalah bulan yang dikelilingi oleh bintang. Sang Guan Feiyan hanya berada di urutan kedua setelah Pangeran Seashield di antara para jenius di Roaring Khons.
Gongsun Meiyu juga sangat terkenal, dan popularitasnya baru meningkat setelah menikah dengan raja yang mendalam. Di pesta ini, Meiyu yang anggun dan mempesona memiliki gaya yang tak rusak. Setiap senyuman dan seringainya mampu menggoyahkan jiwa. Meski begitu, tidak ada yang berani berpikiran licik. Bunuh diri bersaing untuk wanita raja yang mendalam. Sedangkan Fei Yan, dia berdiri di sini dengan sikap arogan dan dingin. Tentu saja, suasana hatinya sangat buruk setelah kakaknya dihilangkan. Ini adalah kesempatan yang diperuntukkan bagi kaum muda. Mereka dengan gembira berkumpul untuk membicarakan segala macam peristiwa di dunia. Ratuku, saya mendengar raja telah keluar dari budidaya yang dijaminnya. Kapan kita akan termotivasi dengan kehadirannya? Seseorang tidak bisa tidak membesarkan raja. Banyak anak muda bahkan karakter dari generasi sebelumnya menjadi heboh setelah mendengar nama ini. Mereka semua memusatkan perhatiannya pada Meiyu. Ketenaran raja yang mendalam tidaklah kosong. Gelarnya juga sedikit disetujui oleh para dewa raja yang lebih tua. Salah jika ada yang mengira dia sudah tua. Faktanya, usianya tidak jauh lebih tua dari Gongsun Meiyu. Bakat dan konstitusinya dapat dengan mudah dibayangkan karena pencapaian awalnya. Dia berasal dari dinasti Laut Besar, salah satu dari 4 cabang kaisar abadi Guchun. Ini adalah kaisar pertama di dunia ini, dan keempat cabangnya terbentuk selama era Desolate. Dari sini, orang dapat melihat betapa tua dan kuatnya cabang-cabang ini di antara roh-roh yang menawan. Mereka telah menghasilkan 3 kaisar abadi dan 1 fisik abadi yang sempurna. Hal ini memungkinkan mereka untuk memiliki status yang tak tergoyahkan dalam roh surga. Raja sangat berbakat sejak masa mudanya. Setelah menjadi raja, ia mengambil kendali dinasti mendalam. Setelah mendengar pertanyaan itu, Meiyu yang menawan tertawa kecil. Senyuman tipis ini membuat orang lain gemetar tak terkendali. Dia menjawab, raja telah kembali ke asal. Dia membuka wilayahnya untuk membangun kerajaan guna menerima upeti dari rakyatnya. Semua orang di sini gemetar setelah mendengar ini. Para pemuda penuh rasa iri dan kekaguman. Menjadi raja sejati di usia muda yang sungguh menakjubkan. Ada 5 tingkatan pada Dewa Raja. Dalam benak generasi tua, hanya mereka yang berada pada tingkat raja sejati hingga atas yang dianggap sebagai Raja Dewa. Misalnya, Fei Yan adalah Raja Menengah. Namun, bagi mata orang kuat, dia tidak berarti apa-apa, dia masih memiliki sedikit kekurangan sebelum dia pantas mendapatkan gelar Dewa Raja. Selain itu, ada kesenjangan besar antara Raja Menengah dan Raja Sejati. Setelah mencapai level sebenarnya, raja ini akan memiliki warganya sendiri dan dapat menerima upeti dari mereka yang akan memperkuat energi darah mereka. Dengan demikian, para raja ini memiliki keunggulan bawaan yang tidak dapat diimbangi oleh Raja Menengah. Saat ini, Raja yang mendalam telah membuka kerajaannya untuk menerima kekuatan dari sumber baru ini. Sayang sekali, Paragon yang lebih tua dengan lembut menghela nafas, jika Raja memilih jalan surga, dia mungkin bisa menjadi kaisar abadi untuk menjadi penguasa bersama Pangeran Seashield. Banyak orang dengan lembut mengangguk setuju. Hanya Meiyu yang tersenyum dan bangga menyatakan, bahkan jika raja tidak bisa menjadi kaisar abadi, dia pasti akan menjadi sesuatu yang mendekati kaisar. Tidak ada yang akan membantah klaim ini karena mereka percaya raja yang mendalam layak menerima penilaian tinggi ini. Benar, roh menawan memiliki raja yang mendalam dan iblis laut memiliki pangeran perisai laut. Siapa lagi yang bisa dibandingkan dengan mereka di masa kini? Seorang berpartisipasi ingin menyenangkan Meiyu dengan sunjungan. Seorang teladan tua mengangguk dan memuji, ya. Seashield Prince telah cukup banyak menerima pengakuan dari Trident. Setelah melakukannya, dia akan mampu mencapai puncak dan menjadi dewa laut. Sejak saat itu, dia tidak perlu takut lagi bahkan pada kaisar abadi. Banyak orang menjadi bersemangat ketika mendengarnya, terutama para setan laut. Darah mereka mulai melonjak setelah Trident diangkat. Ini adalah reaksi yang tak terhindarkan dari ras mereka. Itu adalah artefak terhebat dari ras mereka dan benar-benar tak terkalahkan di dunia ini. Itu bahkan lebih baik daripada harta karun sejati kaisar abadi, jadi itu menjadi kebanggaan para iblis laut. Di mata mereka, meski mereka tidak mampu memikul kehendak surga, mereka masih bisa melawan kaisar abadi selama penggunanya bisa menangani Trident. Seorang guru sekte iblis berkomentar dengan emosional. Sejak Dewa Laut Litodidae, Trisula belum muncul. Kemunculannya kali ini akan menjadi pertanda tertinggi baru.
Dewa Laut Litodidae adalah dewa laut sebelumnya dalam ras mereka. Di masa lalu, Trisula sebenarnya telah mengenali penguasa hiu darah. Namun, karena alasan yang tidak diketahui, ia meninggalkannya dan memilih Dewa Laut Litodidae sebagai gantinya. Di era ini, kami memiliki dua kandidat yang memenuhi syarat, Dewi Bela Diri Tujuh Laut dan Pangeran Pelindung Laut. Setan laut di sini langsung berkomentar tanpa berpikir. Temannya langsung menyikutnya dan menyuruhnya untuk lebih berhati-hati dalam berkata-kata. Setan laut ini akhirnya menyadari bahwa Fei Yan ada di sini dan tersenyum canggung. Roaring Cons adalah salah satu silsilah iblis laut terkuat di wilayah ini. Mereka pernah menghasilkan dua dewa laut di masa lalu. Namun, ada raksasa lain di sekitar, 7 paviliun bela diri. Itu bahkan lebih kuat karena telah melahirkan 3 dewa laut sebelumnya. Pangeran Saashield dianggap sebagai keajaiban terkuat di antara para iblis laut, namun Dewi Tujuh Laut juga sama hebatnya. Bahkan ada rumor yang menyatakan bahwa dia telah mempelajari ketujuh gaya besar dari paviliun. Mei Yu hanya tersenyum setelah mendengar ini. Pangeran adalah seorang jenius tertinggi, saya yakin dia akan menjadi dewa laut berikutnya. Fei Yan juga dengan dingin menjawab, kakak laki-laki saya dapat bersaing dengan jenius lainnya di generasi ini. Trisula akan menjadi miliknya sendiri, tidak peduli siapa pesaing lainnya. Ekspresi dingin Fei Yan sedikit meleleh setelah membicarakan kakaknya. Orang-orang terkejut setelah mendengar evaluasinya. Bagaimanapun, dia masih seorang raja, namun dia sangat menghormatinya. Ini merupakan indikasi kekuatannya. Bahkan, ada yang pernah mendengar bahwa Fei Yan menyerah di jalan surga karena dia tahu dia tidak sekuat kakaknya. Karena itu, dia malah menapaki jalur era besar. Gadis yang biasanya menyendiri itu mau tidak mau berkomentar lebih banyak tentang kakak laki-lakinya, dia tidak hanya akan menjadi dewa laut tetapi juga pengguna dari immortal fisik yang telah selesai. Orang lain hanya akan membuang-buang waktu untuk mencoba bersaing dengannya demi trident. Sikapnya mau tidak mau berubah menjadi kerinduan dan pemujaan. Setan laut lainnya tersanjung, fisik kehampaan sang pangeran telah terkenal sejak lama. Bahkan jika Dewi Tujuh Laut menguasai ketujuh gaya paviliun, dia mungkin masih tidak bisa melawannya. Meski mendapat pujian yang dimuliakan, banyak orang saling bertukar pandang dengan penuh rasa hormat. Ini karena Pangeran Saashield dikabarkan memiliki fisik abadi yang setengah selesai. Pernyataan Fei Yan hari ini hanya membuat rumor tersebut semakin dapat dipercaya. Kami memiliki banyak talenta di dunia roh surga saat ini. Meskipun belum ada seorang pun yang muncul di antara para penjahat, hanya raja yang mendalam dan pangeran pelindung laut kita yang cukup untuk tidak takut pada jenius lain di 9 dunia ketika mereka terhubung lagi. Seorang terlibat muda tertawa setelah menyatakan ini. Ini akan menjadi era roh menawan dan setan laut kita. Bagi umat manusia, mereka tidak layak disebutkan. Yang lain juga menggemakan sentimen tersebut. Saya mendengar bahwa manusia bernama Li Qiye telah keluar baru-baru ini. Dia juga cukup kuat. Seorang anak laki-laki yang ceroboh tidak mau berkomentar. Banyak orang yang tercengang setelah mendengar anak nekat ini. Semua orang tahu tentang permusuhan antara Li Qiye dan Gongsun Meiyu sejak dia membunuh pembantunya. Dan baru-baru ini, dia juga membunuh adik laki-laki Fei Yan. Seseorang di sebelahnya dengan dorongan lembut. Namun, anak ini terlalu jujur dan melanjutkan tanpa menyadari masalah, mengapa kamu mendorongku? Saya hanya mengatakan, yang sebenarnya, rumor mengatakan bahwa di Laut Giok, Li Qiye menerbitkan miliaran ikan teming, sesuatu yang belum pernah berani dilakukan oleh siapapun dalam sejarah. Para penghuni di wilayah itu mengatakan bahwa dia sama ganasnya dengan seorang tukang daging. Semua orang takut di sana. Orang-orang yang berdiri di sana merasa tidak berdaya dan ingin membuat jarak antara dia dan mereka. Mereka membuang muka seolah-olah mengatakan bahwa mereka tidak mengenal orang gila ini. Fei Yan, yang duduk di sana dengan dingin, merengut setelah mendengar ini, tapi dia tidak bertindak. Namun demikian, banyak yang masih menyadari ketidaksenangannya dan langsung berkata, saya juga pernah mendengar tentang pengorbanan darah, tapi itu hanya rumor. Dalang sebenarnya adalah pohon merak, Li Qiye hanyalah seorang pesuruh yang menjalankan instruksi. Tapi mereka masih menyempurnakan seluruh pasukan Taming Fish. Anak laki-laki itu tidak henti-hentinya berkata, dia masih berani berdiri di hadapan banyak orang, ini menunjukkan keberaniannya yang besar. Jika itu aku pasti sudah kencing di celana.
Keberanian terkadang hanyalah ketidaktahuan dan kesombongan yang buta. Fei Yan dengan dingin menyatakan, penggarap mengandalkan kekuatan, ketidaktahuan hanya akan menyebabkan kematian. Diam, tidak ada lagi darimu. Senior dari anak laki-laki yang ceroboh itu menyadari Fei Yan menjadi marah dan dengan cepat menamparnya. Pemuda itu merasa bersalah setelah dimarahi oleh seniornya, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa selain diam-diam membara karena marah. Haha, dia hanya manusia, tidak banyak. Dunia roh surga adalah milik kita para iblis laut dan roh menawan. Manusia sendiri tidak dapat menciptakan angin atau gelombang apapun. Senior ini tertawa untuk memuluskan semuanya. Gongsun Meiyu mencibir dan berkata, dia hanya seorang junior, itu saja, tidak ada yang perlu dibicarakan. Dia sudah terlalu lama sombong dan sekarang memprovokasi saya, jadi sudah waktunya dia mati. Tentu saja, tentu saja. Seseorang segera menggemakan sentimen tersebut, manusia bukanlah apa-apa di dunia roh surga kita. Jadi bagaimana jika dia adalah pengontrol pohon? Dia tidak bisa berbuat banyak. Jika manusia ini berani menentang kami para iblis laut, kami akan mewujudkannya sepenuhnya. Sekelompok semut berani tampil kurang terbuka di hadapan kami, para naga. Bam! Sebuah kejutan datang sebelum iblis laut ini selesai berbicara. Itu membuatnya terbang dan membuatnya muntah darah di samping beberapa gigi. Saya ingin melihat siapa yang berani menghancurkan umat manusia saya. Sebuah suara santai terdengar. Pada saat ini, Li Qiye melangkah ke taman dan menyapu kerumunan dengan meremehkannya. Li Qiye, banyak roh menawan dan setan laut segera berdiri untuk melihatnya. Setelah melihatnya, mata Fei Yan memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Meiyu menjadi dingin dan dia menatapnya dengan intens. Li Qiye menatap mereka dengan pandangan meremehkan dan dengan acuh tak acuh berkata, serahkan Zhang Baitu dan Hong Yu Jiao. Lingkaran cahaya Dewa Raja Fei Yan mulai berdenyut. Dia tidak lagi menyembunyikan kekuatannya saat auranya merajalela seperti naga yang terbang tinggi. Lingkaran cahaya ini sepertinya memiliki lintasan bintang karena menutup area ini sepenuhnya. Seluruh dunia menjadi dingin sebelum dia haus darah. Pada saat ini, dia sedang memamerkan kondisi terkuatnya, sehingga mereka yang memiliki budidaya dangkal merasakan kaki mereka gemetar dan harus mengarahkan beberapa langkah ke belakang. Meskipun mereka semua tahu bahwa dia adalah seorang dewa raja, tetap saja menakutkan ketika dia memancarkan kekuatan dewa rajanya. Setan laut yang ditampar oleh Li Qiye langsung berteriak setelah melihat Fei Yan menyampaikan energinya, Dewi Sangguan, bunuh dia. Hancurkan semut manusia ini menjadi pasta daging, jangan beri dia belas kasih karena melawan ras kita. Ekspresinya menjadi berubah setelah ditampar oleh Li Qiye di depan semua orang, menyebabkan dia kehilangan muka. Ledakan, Li Qiye menendangnya ke bawah lagi, menciptakan lubang yang dalam dengan darah mewarnai batu tulis. Li Qiye menuntut, biarkan mereka pergi, ini adalah kesempatan terakhirmu. Rasa haus darah Fei Yan semakin melonjak, menyebabkan semua orang memburuk. Niat membunuh muncul, seperti menguliti semua orang yang berdiri di kawasan itu. Fei Yan tanpa ampun berseru, saya bisa melepaskan mereka jika Anda berlutut dan bersujud untuk mengakui kejahatan Anda, lalu bunuh diri. Aku akan menggunakan tengkorakmu sebagai persembahan kepada saudaraku di surga dan melepaskan keduanya. Jika tidak, Anda tidak hanya akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian, orang-orang di sekitar Anda juga akan menderita hal yang sama. Sepertinya kamu masih belum mengetahui kehidupan dari kematian. Li Qiye mendengus. Datang dan terima kematianmu. Seluruh dunia terbalik ketika Fei Yan melangkah maju. Auranya menekan seluruh taman sehingga yang lain bahkan tidak bisa bergerak setengah langkah. Beberapa bahkan merasakan dorongan untuk gemetar. Auranya membuat orang kehabisan napas bahkan sebelum dia menyerang. Hal ini membuat orang bertukar pandang sambil merasa merinding. Ketenarannya sebagai Dewa Raja bukannya tidak berdasar sama sekali. Saat Dewa Raja ada, paragon berbudi luhur bukanlah apa-apa. Bahkan seorang teladan biasa dari generasi sebelumnya harus berkemah setelah merasakan tekanan. Saudari Sangguan, tidak perlu segera membunuhnya. Siksa dia dulu, biarkan dia merasakan penderitaan yang dikhianati dan menyaksikan teman-temannya mati. Gongsun Meiyu tiba-tiba menyela tepat saat Fei Yan hendak menyerang. Dengan dengungan, cermin terang muncul di belakang kepalanya. Tanda-tanda mendalam muncul tepat di cermin, segalanya menjadi seterang salju yang berkilauan,
tidak ada yang dapat bersembunyi di hadapan cahayanya. Refleksi surgawi. Beberapa orang yang mengetahui tentangnya saling memandang lalu diam-diam mundur untuk membuat jarak. Refleksi surgawi adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh roh menawan. Orang juga menyebutnya refleksi ketuhanan. Itu sangat menantang surga karena dapat memecahkan misteri Dao dan memahami kehampaan serta memeriksa perubahan alam dan merasakan langit dan bumi. Dia telah mengembangkan konstitusi berbentuk cermin ini ke tingkat yang sangat tinggi, menghasilkan teknik yang menakuti keberanian orang lain. Saat ini, dua orang keluar dari paviliun. Zhang Baitu dan Hong Yujiao lah yang ditangkap sebelumnya. Mereka tampak lesu seperti boneka saat berdiri di belakang Goksun Meiyu. Inilah yang kamu cari. Sayangnya, mereka adalah budakku sekarang. Senyum Meiyu sangat mempesona. Cermin terang di belakangnya bahkan lebih berpengaruh karena merampas keinginan orang lain. Dia tertawa kecil dan melanjutkan, karena kamu telah membunuh pembantuku, temanmu akan menjadi budak baruku. Aku akan menyiksa mereka sampai mereka memilih jalan keluar yang manis yaitu kematian. Banyak roh menawan yang bergidik setelah melihat keduanya kesurupan. Seorang tokoh besar bergumam, pandangan menggoda dari pantulan ilahi. Tatapan menggoda adalah seni menakutkan Gongsun Meiyu. Dia dilahirkan dengan bakat alami untuk menjadi seorang penyihir dan mengolah cerminnya menjadi jenis tatapan seperti ini. Dia mampu menyihir dan mengendalikan orang untuk digunakan secara bebas sebagai bonekanya. Li Qiye meringis setelah melihat keduanya berdiri di belakangnya dan dengan dingin berkata, kamu mendekati kematian. Oh, apakah begitu? Meiyu tersenyum menanggapi, jika kamu jatuh ke tanganku, aku akan menunjukkan kepadamu nasib yang lebih buruk daripada kematian. Dengan itu, dia tersenyum jahat dan memerintahkan, kalian berdua, bunuh dia. Zhang Baitu dan Hong Yujiao segera bergegas keluar setelah mendengar perintahnya. Mereka dengan ganas menerjang Li Qiye. Meskipun mereka tidak terlalu kuat, terutama Zhang Baitu yang cukup lemah, mereka menggunakan segala yang mereka miliki untuk membunuh Li Qiye. Namun, Li Qiye hanya menurunkan kedua tangannya dan melumpuhkan keduanya di tempat. Dalam sekejap mata, matanya memancarkan dua sinar hukum yang mengenai dahi mereka. Dengan suara sesuatu yang terbuka, mereka berdua seperti tersambar petir dan mundur beberapa langkah. Bangsawan muda, keduanya segera bangun dengan sepasang mata jernih. Li Qiye mampu menghilangkan kebingungan mereka tanpa keraguan. Li Qiye kemudian mulai berjalan menuju Gongsun Meiyu. Oh, Anda secara tak terduga mampu. Meiyu sebenarnya terkejut dengan hal ini, tapi dia tetap mempertahankan penampilannya yang percaya diri dan memperlihatkan senyuman menggoda. Bersambung,